Keesokan harinya di perkuliahan, Dojun dan seorang temannya melihat seorang gadis cantik. Dojun mengatakan namanya Seo Minyong, temannya berkomentar, cantik, kan? Lalu melihat sekeliling, teman Dojun itu kemudian memperingatkan, tapi kau jangan menyentuh anak itu, ya. Dojun bertanya, apa? Temannya menjelaskan, aku juga harus punya kesempatan mendekati Seo Minyong. Sebagai generasi ketiga konglomerat, selebriti juga bisa kau pacari, kan? Dojun menjawab, jangan ngomong yang tidak-tidak. Kayaknya aku enggak melihatnya waktu festival penyambutan. Temannya menjelaskan, dia cuma datang untuk setor muka lalu pergi lagi. Suasananya heboh waktu kau membagikan netbook, kan? Pada saat itulah dia diam-diam menghilang. Dojun berkata, begitu ya. Dojun kemudian menghampiri Seo Minyong dan mereka bertatap muka. Seo Minyong berkata, kau ada urusan denganku? Dojun bergumam, dari ekspresinya sepertinya dia tahu siapa aku. Dojun berkata, ada yang mau kutanyakan. Seo Minyong bertanya, tentang apa? Dojun bertanya kepada Seo Minyong, waktu pesta penyambutan mahasiswa baru, kau tidak mengambil netbook yang kubagikan. Boleh aku tahu alasannya? Seo Minyong tersenyum, aku tidak tahu cara menggunakannya. Dojun bertanya, apa? Seo Minyong menjelaskan, aku gaptek, jadi buat apa aku menerima sesuatu yang tidak bisa kupakai? Dojun bergumam, tak kusangka dia tidak menerima netbookku karena alasan semacam ini. Seo Minyong menambahkan, jangan menatapku begitu, dadaku jadi berdebar-debar kalau ditatap orang ganteng sepertimu. Dojun merasa aneh dan tetap menjaga ketenangan dalam dirinya. Di rumah Presiden Jin, Jin Yongchul berkata, jadi kau sudah menemukan anak yang lumayan? Seorang wanita gendut itu menjawab, benar, Pak Presiden. Saya menaruh perhatian khusus padanya karena orang ini akan jadi kapten grup Soyang masa depan. Jin Yongchul berkata, ci mulutmu itu, wanita itu meminta maaf. Ah, saya sudah mengatakan yang tidak-tidak, maafkan saya, Pak Presiden. Ia melanjutkan, totalnya 3 orang, yang ini adalah anak bungsu dari Presiden Direktur Dael, gadis bermartabat, berumur 27 tahun, menyelesaikan studi di Princeton dan saat ini bekerja di Bank Boston cabang Hong Kong. Wanita itu ragu-ragu, menyodorkan foto cucu Presiden Direktur Han Sung-il kepada Presiden Direktur. Yang kedua, Pak Direktur, umurnya 26 tahun, katanya pelan. Jin Yongchul mengamati foto sebentar, lalu berkata tegas, bagus, pertemukan mereka denganku. Wanita itu bingung, siapa yang Anda maksud, Pak Presdir? Jin Yongchul sedikit meninggi suaranya, ketiganya. Kenapa, tidak boleh, wanita itu panik, maaf, Pak Presdir. Saya akan mempersiapkannya, ia tampak gelisah. Ngomong-ngomong, Pak Presdir. Jin Yongchul memotong, aku tahu, jangan cemas. Suruh mereka berhati-hati. Wanita itu menjelaskan kesulitannya mencari kandidat muda. Jin Yongchul berkata, jangan berlebihan, aku akan memberimu banyak uang, katakan saja. Wanita itu melanjutkan, yang ini anak tunggal dari orang yang bertugas di Mahkamah Konstitusi, Jin Yongchul, berarti keluarga hakim, ya, cucunya Ketua Mahkamah Agung yang meninggal tahun lalu. Wanita itu mengangguk, suasana tegang dan penuh intrik menyelimuti ruangan. Jin Yongchul berkata lagi, putri dari keluarga yang bilang tak mau jadi pengacara setelah masa tugasnya sebagai hakim selesai. Ya, jawab wanita gendut itu, benar, bahkan ada omongan yang beredar, berkumpulnya orang-orang di keluarga itu adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, bisa dikatakan mereka adalah keluarga yang dihormati di dunia hukum. Lalu Jin Yongchul menambahkan, aku tahu kalau mereka keluarga yang jujur. Lalu bagaimana dengan anak ini? Wanita itu menjawab, dia adalah batu permata, sulit menemukan anak seperti ini. Anak ini juga diterima di Universitas S. Jin Yongchul bertanya, apa berarti? Cewek gendut itu langsung menjawab, benar, dia teman sejurusannya, cucu Anda bisa menjodohkan mereka secara alami karena para penerus muda zaman sekarang sangat tidak suka pertemuan di tempat seperti kafe atau hotel. Saya akan melaksanakan perjodohan ini dengan sangat mulus sampai mereka tak menyadarinya seperti pacaran sungguhan. Jin Yongchul kemudian bertanya, apa tanggapan keluarga mereka? Bagus. Wanita itu menjawab, tentu saja, siapa yang gak menolak posisi menantu dari keluarga Soyang yang ternama. Jin Yongchul berkata, bagus, kalau begitu lanjutkan porosnya. Ia pun menatap foto tersebut di atas meja, merenungkan rencana yang akan datang. Shin berpindah ke grup Soyang, di mana Yongjun berkata, besok aku mau dijodohkan. Ayahnya menanggapi, benar, besok pagi, siang dan malam. Di sela-sela itu, ia menyuruh Yongjun untuk minum teh. Yongjun kemudian bertanya, apa ayah menyuruhku menemui 3 orang dalam sehari? Jin Yoongi menjawab, benar, bukankah kau harus bertemu dengan calonmu sebelum menikah? Siapapun yang kau pilih itu akan membantumu. Yongjun penasaran, apa ini perintah kakek? Ayahnya menjelaskan, kakekmu yang memilih ketiganya. Ayah lebih suka memilih putri Presiden Direktur Bank Dael. Yongjun merasa keberatan dan berkata, bagaimanapun ini keterlaluan. Yongjun berkata lagi, keterlaluan kalau harus memutuskannya dalam sehari. Ini kan bukan kegiatan mencari pasangan untuk dikawinkan dengan anjing peliharaan. Ayahnya menjawab,
percuma kau ngomong begitu, ayah sudah bilang, kau harus menemui dia sebelum menikah, jika ada yang bisa diajak hidup bersama, kau dekati dia. Yongjun yang mendengar itu merasa kesal dan bergumam, sial, tak ada pilihan lain, pernikahan seperti ini sudah ditentukan. Aku harus hidup bersama orang yang dibutuhkan untuk menguasai grup Soyang, bukan orang yang kucintai. Yongjun berkata, jadi, kenapa ayah lebih condong ke keluarga Bang Dael? Ayahnya menjawab, kau pikir berapa lama lagi kakekmu hidup? Kalau kakekmu meninggal, kau pikir paman-pamanmu akan diam saja? Mereka pasti akan melawan dan berebut anak perusahaan. Untuk mempersiapkan itu, kita harus mengamankan lebih banyak saham, dan butuh banyak uang. Yongjun berkata, pada akhirnya, ayah bukan mencari menantu, melainkan jaminan untuk meminjam uang dalam jumlah besar. Ayahnya menjawab, pernikahan adalah pilihan yang paling menguntungkan diri sendiri. Apa kau tahu calon pengantin terbaik? Pilihan orang biasa, guru. Karena sebagai pegawai negeri, mereka mendapat gaji rutin, tunjangan pensiun, dan bisa berlibur. Bukankah itu bagus sekali? Ayahnya melanjutkan, banyak pria memilih guru wanita agar hidup nyaman. Mereka semua mempertimbangkan masa depan. Yongjun bertanya, bukankah ayah memilih anak presdir Bang? Ayahnya menjawab, memangnya apa salahnya kalau aku menguasai seluruh Soyang Group? Kau pikir itu akan jatuh ke siapa? Semua akan jadi milikmu. Yongjun berkata, aku juga punya adik perempuan, seperti ayah. Ayahnya menjawab, pada saat itu, suruhlah anakmu untuk menikahi anak presdir Bang juga. Keesokan harinya, suasana di tempat perkuliahan terasa berbeda. Seorang guru berdiri di depan kelas, menjelaskan, Bapak sedang merencanakan mengganti tugas semester ini dengan suasana yang baru. Kertas yang dibagikan memuat kasus-kasus yang menimbulkan kontroversi sosial, terutama yang dianggap bertentangan dengan nilai konstitusi. Kalian gali secara mendalam kejadian-kejadian itu dan berikan pendapat baru kalian hingga akhir semester. Dojun yang melihat kertas itu bergumam, tugas seperti ini lebih cocok untuk anak tahun terakhir, kalau untuk anak baru, pasti berat. Guru itu melanjutkan, untuk kalian, anak tahun pertama, pasti sulit mengerjakannya sendirian. Karena itu, bantulah satu sama lain, bentuklah kelompok yang masing-masing terdiri atas 5 orang. Di halaman terakhir ada daftar nama kelompok, kerjakanlah dengan baik bersama anggota kelompok kalian. Setelah itu, guru itu berkata, baik, kita mulai pembelajarannya. Dojun pun melihat kertas di akhir dan bergumam, ada nama-nama anggotanya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada satu nama yang ada di sana, Seo Minyang. Dojun pun melihat Seo Minyang yang menatapnya dari depan. Setelah selesai perkuliahan, Dojun sudah berada di dalam mobil. Ia berkata kepada Pak Kim, tolong Anda selidiki kedua orang ini, sambil menyerahkan sebuah kertas. Pak Kim bertanya, apa saya harus meminta bantuan tim informasi? Dojun menjawab, apa Anda bisa mencari tahu sendiri? Pak Kim berkata, kalau hanya informasi dasar, saya bisa melakukannya. Dojun berkata, kalau begitu, lakukanlah. Pak Kim bertanya lagi, mengenai hal ini, apa saya tidak perlu melaporkannya pada Pak Lee Hak Jae? Dojun bergumam, dia ingin mengorek isi hatiku atau ingin menunjukkan dia hanya akan setia padaku. Lalu ia berkata, masalah itu harus Anda putuskan sendiri. Anda tak perlu memastikan segala hal dan melapor pada saya. Pak Kim menjawab, baik. Saat dalam perjalanan, Dojun bergumam, aku masih harus terus mengamati asisten manajer Kim Yeon Suk. Dia baru sebentar mendampingiku. Kesetiaan tak bisa didapat dengan cara memaksa atau meminta, tetapi semuanya harus merupakan ketulusan dari hati. Shin berpindah ke ruang rapat Dayun, mereka sedang menonton televisi. Di televisi, seorang presenter mengumumkan, perusahaan yang mengajukan penawaran terhadap Handong Steel adalah Grup Soyang, Grup Dayun, dan Fantasy Investment. Hasil dari penggabungan faktor harga dan non-harga yang diajukan ketiga perusahaan ini, diputuskan akuisisi Handong Steel jatuh kepada Grup Soyang yang melakukan penawaran sebesar 2,6 triliun won. Presiden Direktur Dayun yang bernama Jo Young-il terlihat tersenyum. Seseorang berkata, Pak Presdir, kemudian orang lain menambahkan, selamat, Pak Presdir. Jo Young-il berkata, sekarang simpanan grup Soyang sudah kosong, Handong Steel barang jualan yang bagus, kan? Seseorang menjawab, benar, Pak Presdir, dan Soyang juga tidak rugi, apalagi mereka akan bermain di industri baja. Dengan Handong Steel, mereka pasti bisa memulainya dengan mudah. Presdir Jo Young-il berkata, ngomong-ngomong, siapa Fantasy Investment itu? Karena mereka, kita jadi pihak yang jahat. Orang itu berkata, benar, tapi karena mereka, urusan jadi lebih sederhana. Tim penilai punya alasan untuk mengeliminasi kita. Presdir Jo Young-il bertanya, apa kau sedang menyelidikinya? Orang itu menjawab, ya, Pak Presdir, dari luar, tampaknya tak ada yang istimewa. Mereka menggunakan uang untuk investasi di bidang IT, film, dan juga di Jepang. Ruang lingkup investasi mereka luas, tetapi keberadaan investornya ditutup-tutupi. Presdir Jo Young-il berkata, cepat cari tahu siapa investornya. Aku tak masalah jika sekedar private equity fund, tetapi merasa sangat tidak nyaman jika CEO-nya orang negara kita. Orang itu berkata, iya, saya akan segera mencari tahu.
Presdir Jo Yongil berkata, "Oke, kalau begitu kita harus memulai permainan intinya." Tiba-tiba Presdir itu mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ia berkata, 1991, jika saat itu tak ada laporan pelanggaran dari seseorang, Ajin Motor pasti sudah dikuasai Soyang Motor. Pak Presdir Jin, dari Soyang sudah menyusun strategi berupa laporan perlunya perorganisasian struktural industri mobil dalam negeri. Dulu Soyang juga tak beruntung, mereka bahkan menyusun strategi seperti ini. Tapi kebetulan dulu ada kejadian itu. Presdir Jin si tua itu, rupanya dia sudah gila. Sambil menatap dokumen di tangannya, ia berkata lagi, kalau melihat diriku mencamplok Ajin Motor dengan strategi yang dibuatnya sendiri, mungkin dia bisa pingsan karena marah. Seseorang di sana berkata, benar, Pak Presdir, uang yang mereka kumpulkan untuk mengambil alih satu pabrik saja akan sia-sia. Yang lain pun tertawa kecil. Presdir itu berkata lagi, besok langsung kita mulai. Sin berpindah ke sebuah rumah. Jin Yang Chul nampaknya senang bertelepon. Ia berkata, Pak Presdir Hong, ada apa? Bukankah kita baru melakukan pertemuan keluarga mempelai beberapa hari yang lalu? Ujung telepon menjawab, selamat atas keberhasilan Anda mengakuisisi Hando Steel. Suara itu adalah Han Sung Ilbo, Presiden Direktur Hong. Jin Yang Chul berkata, apa, aku pantas diberi selamat untuk pekerjaan ini? Semuanya ku serahkan kepada Wakil Presiden Lee dan Yongjun. Presiden Direktur Hong berkata, ya, saya dengar selama ini dia belajar manajemen di luar negeri, ternyata sekarang sudah menggarap proyek sebesar itu, belakangan ini ada kabar aneh yang beredar. Jin Yang Chul bertanya, apa itu? Presiden Direktur Hong melanjutkan, aku mendengar banyak berita mengenai Ajin Motor, tepatnya yang mirip kejadian 6 tahun lalu. Jin Yang Chul langsung serius dan menghentakkan kopi yang ada di tangannya, ia bertanya, apa artinya, orang yang mengincar Ajin Motor sudah muncul? Direktur Hong melanjutkan, meski saya tidak yakin situasi yang bergulir saat ini sama persis dengan proses saat itu. Jin Yang Chul bertanya, apa Han Sung Ilbo juga sedang bersiap mengeluarkan berita? Direktur Hong menjawab, untuk saat ini saya sudah menghentikan bagian di redaksi, tapi sepertinya Pak Presdir harus memastikannya secara langsung. Jin Yang Chul berkata ke arah pintu, ada orang di luar, bawakan aku sebotol air mineral. Seorang pelayan langsung datang membawa segelas air minum. Jin Yang Chul berkata lagi, dengan nada kesal, apa kau bisa mendengar, bukan segelas, tapi botol, bawakan aku sebotol air mineral. Tak lama kemudian, sebotol minuman mineral pun datang. Jin Yang Chul langsung meminumnya sampai habis. Ia melanjutkan, Pak Direktur Hong, apa kau bisa menunda penerbitan beritanya? Direktur Hong menjawab, tentu saja. Jin Yang Chul berkata lagi, pernikahan bahkan belum dilangsungkan, saya malu karena sudah meminta bantuan pada keluarga Baesan. Direktur Hong berkata, tak perlu malu, Pak Presdir, tentu saja saya harus membantu Anda. Jin Yong Chul berkata, tolong cari tahu juga dari mana asal berita ini. Direktur Hong menjawab, para jurnalis pasti akan bekerja keras. Setelah teleponnya mati, Direktur Hong bergumam, dengan jatuhnya Dayun, Presiden Jin pasti akan memperhatikan cucu tertuaku yang akan jadi menantunya. Keesokan harinya di perusahaan Dojun, Oh Se-yun memasuki ruangan. Dojun berkata, Om, apa ada kabar yang beredar di Yewido tentang Ajin Motor? Oh Se-yun berkata, kau tidak kuliah, kau bisa lebih dulu sampai ke tempat ini dibandingkan aku? Dojun menjawab, Om tidak baca koran, negara sedang goyah, mana mungkin saya punya waktu untuk ke sekolah dan membaca buku hukum. Oh Se-yun bertanya, kenapa, apa krisis mata uang Asia Tenggara mengganggu pikiranmu? Atau kau berniat mengeruk mata uang Asia Tenggara dengan dolar yang kau kumpulkan di Amerika? Dojun berkata, tidak, untuk apa saya melakukannya? Oh Se-yun berkata, ternyata kau berpikir tentang krisis mata uang. Dojun bergumam, mau aku kasih sedikit petunjuk bagaimana Om akan menanggapinya? Dojun melanjutkan, tak berbeda dengan Asia Tenggara, bagaimana bagian neraka, di Korea, sampai bulan April saja sudah 4 perusahaan besar yang terjungkal, tapi kita membanggakan diri sebagai salah satu dari 4 naga Asia, apa masalahnya? Kita bersiap untuk menghadapi badai? Oh Se-yun berkata, ternyata kau yakin akan ada badai? Dojun menjawab, sekarang Om juga merasa ada yang mengganjal, kan? Dojun bergumam, orang yang selalu mengamati kondisi cuaca seperti dirinya, tak mungkin tak tahu pertanda adanya badai. Kemudian Oh Se-yun berkata, ada kabar yang beredar bahwa Dayun mengincar Ajin. Saat ini Ajin sangat kekurangan uang tunai. Jika beberapa orang yang berkuasa berkumpul dan mencekik mereka, mereka pasti mati. Dojun bergumam, untung saja sejarah tidak berubah. Sejarah tak berubah walau 6 tahun lalu aku menghentikan kakek untuk mencamplok Ajin Motor. Sekarang, setelah 6 tahun berlalu, aku harus mengubah sejarah. Dojun berkata, Om, kalau begitu apa kita saja yang mengambil Ajin Motor? Oh Se-yun berkata, apa? Dojun bergumam lagi, aku akan mengubah sejarah dari grup Dayun yang mencamplok Ajin Motor, menjadi Fantasy Investment, perusahaan investasi luar negeri, yang mengakuisisi Ajin Motor. Keesokan harinya di Soyang Group,
Jin Yongchul memindahkan dokumen di tangannya, menatapnya tajam, dan berkata dengan nada dingin, strategi yang kita buat dengan biaya besar 6 tahun lalu kini malah digunakan Presidir Jo dari grup Dayun. Dia menatap semua orang di sekitarnya dengan penuh tekanan, lalu melanjutkan, waktu itu, kita sangat menginginkan Hando Style dan berhasil memilikinya. Tapi akibatnya, sekarang kita tidak mampu mengakuisisi Ajin Motor karena kehabisan dana. Apa ini semua bagian dari rencana Presidir Jo dari Dayun? Hening sejenak melingkupi ruangan, wajah Jin Yongchul memerah, menahan emosi yang mendidih, kemudian dia berkata lagi, baiklah, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi sekarang, aku ingin tahu, apa yang akan terjadi pada kita jika Dayun benar-benar mengakuisisi Ajin Motor? Seseorang di antara mereka akhirnya angkat bicara, suaranya tegas, namun ada nada kekhawatiran di dalamnya, persentase penguasaan pasar kita akan menurun drastis, katanya, orang itu adalah CEO Soyang Motor, Jo Daiho. Jin Yongchul mengalihkan pandangannya ke Jo Daiho, menatapnya tajam. Jo Daiho, katanya perlahan. Ya, Pak Presidir, jawab Jo Daiho dengan hormat. Jin Yongchul menghela napas panjang, kemudian berkata dengan nada serius, kau punya waktu sampai besok untuk memberiku langkah penyelesaian yang konkret. Jo Daiho menunduk sedikit, mengangguk, dan menjawab, baik, Pak Presidir. Dengan nada dingin yang memotong suasana, Jin Yongchul berkata lagi, kalian semua, keluarlah. Di ruangan itu hanya tersisa Le Hak Jai, Jin Yongchul sendiri. Le Hak Jai memecah keheningan, Pak Presidir, apakah 7% saham Ajin Motor yang kita kumpulkan atas nama pinjaman harus segera dijual? Jin Yongchul menatapnya tajam, dijual, kau tidak berniat melawannya? Le Hak Jai menjawab tegas, kebangkrutan Ajin Motor tak akan terhindarkan jika grup Dayun mengakuisisinya. Di ruangan itu, Jin Yongchul memandang Le Hak Jai dengan tajam dan bertanya, kenapa? Le Hak Jai menjawab tegas, karena yang digunakan grup Dayun adalah rencana buatan kita, 6 tahun lalu, asal tak ada laporan pelanggaran, Ajin Motor bisa kita kuasai, kesempurnaan itulah kekuatan rencana kita. Jin Yongchul merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau aku coba menggoyahkannya dengan memanfaatkan saham itu, aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Le Hak Jai mengangguk perlahan, tapi menambahkan, namun, sahamnya terpisah-pisah, jika ingin dikumpulkan di satu tempat, harus ada seseorang yang bisa mengajukannya. Mata Jin Yongchul berbinar dengan ide baru, ada orang yang tepat, kan? Oh, Sayun. Le Hak Jai tampak teringat sesuatu, lalu Jin Yongchul melanjutkan, berikan saham Ajin yang kita kumpulkan dengan nama pinjaman padanya, ajukan dia sebagai wakil kita, lalu ada uang gelap yang kita serahkan padanya, kan? Ini juga kesempatan untuk menarik itu kembali. Le Hak Jai bergumam pelan, menukar uang gelap sebesar 100 miliar won yang sedang mengendap di fantasi dengan 7% saham Ajin, ternyata kemampuan Pak Presidir Direktur belum hilang. Beberapa saat kemudian, di kantor Dojun, Oh Se-yun berkata, aku baru saja bertemu Pak Le Hak Jai, sepertinya kakekmu itu sangat marah. Dojun menjawab dengan tenang, karena grup Dayun. Oh Se-yun melanjutkan, benar, kakekmu punya 7% saham Ajin Motor, dan sepertinya dia ingin menggoyahkan keluar sana dengan itu, dengan membuatku maju. Dojun bertanya, bagaimana caranya? Oh Se-yun menjawab, ada uang gelap Pak Presidir sebesar 100 miliar won difantasikan, kakekmu ingin membeli saham dengan itu untuk mendapatkan hak pemegang saham utama. Dojun berpikir sejenak, lalu berkata, Om tentu akan menolaknya, kan? Tak ada alasan untuk membeli saham yang sedang merosot tajam. Dia bergumam, aku sudah tahu isi hatinya, dia bukan orang yang akan mengungkit kembali jika sudah menolaknya. Lalu Dojun melanjutkan, tapi Om, sepertinya ada yang ingin Anda katakan pada saya. Oh Se-yun menjawab, apakah kau sungguh-sungguh waktu bilang ingin memiliki Ajin Motor? Dojun menjawab dengan tegas, ya. Oh Se-yun lalu berkata, Ajin Motor adalah perusahaan yang sangat besar dengan total penjualan lebih dari 14 triliun won. Mengakui sisi Ajin Motor yang merupakan perusahaan industri sama artinya dengan mengakui sisi grup Ajin, seandainya ini, bagaimana kalau kita mengakui sisi Ajin? Dojun bertanya, menurut Om, sebaiknya kita bagaimana? Oh Se-yun melanjutkan, jika berpikir logis, kita harus membereskan seluruh 28 anak perusahaan, buang yang mesti dibuang, timbang, lalu terima biaya potongan besi bekasnya, yang berguna kita bayar harga pokoknya. Dojun bertanya lagi, yang berharga dijual dengan harga tinggi? Oh Se-yun menjawab, jual pada orang yang mau memberi kita lebih meski hanya selembar 10.000 won. Dojun bergumam, ini hanya jawaban seorang penjudi. Lalu dia bertanya, apakah ini logis? Oh Se-yun menjawab, kita selamatkan mereka. Setelah memangkas bagian yang luka, kita oleskan obat merah, lalu tambahkan suntikan suplemen. Dojun menatapnya dan bertanya, langkah selanjutnya? Oh Se-yun nampak berpikir sejenak, lalu berkata, baru sampai situ, aku tak percaya diri menjalankan perusahaan besar. Oh Se-yun melanjutkan, aku ingin melakukannya, tapi itu di luar kemampuanku.
Lalu Dojun melanjutkan, kalau begitu, bagaimana jika kita lakukan sampai situ saja, langkah selanjutnya kita pikirkan pelan-pelan ketika sudah tiba saatnya. Oh Se-yun menanggapi, yang lebih penting dan harus kita pertimbangkan terlebih dahulu adalah, sekalipun kita menyeburkan diri ke dalam persaingan akuisisi, peluang menangnya rendah, lebih tepatnya, tak ada peluang. Dojun bertanya, tapi kenapa Om mendadak terlihat tertarik? Anda bukan orang yang akan menempatkan diri dalam persaingan dengan peluang menang kecil, kan? Oh Se-yun menjawab, jika 7% saham Ajin Motor yang dimiliki kakekmu ada dalam genggaman kita bisa memanfaatkannya dan mengintip seluruh bagian dalam Ajin Motor. Dojun bertanya lagi, lalu masih ada lagi, kan? Oh Se-yun melanjutkan, Presidir Jin, yang adalah kakekmu. Tiba-tiba Dojun bergumam, sudah kuduga akan sulit jika kami tak meminjam kekuatan Soyang. Oh Se-yun berkata lagi, dana akuisisi Ajin Motor bisa ditutupi dengan uangku, tapi kau juga tahu, ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan uang. Kita butuh kekuatan yang punya pengaruh besar terhadap tim penilai, kreditor, dan politisi. Kemudian dia menambahkan, selain Soyang, apa ada lagi yang setara dengan grup Dayun? Setelah mendengar itu, Dojun menatap Oh Se-yun dan bergumam pelan, sorotan matanya mirip anak kecil yang minta dibelikan mainan. Lalu Dojun berkata, saya mengerti, berarti Om juga setuju. Oh Se-yun mengangguk pelan, Dojun kemudian bergumam, 28 anak perusahaan, staf yang terdiri atas 50.000 orang lebih. Total penjualan 14 triliun won, jumlah yang sangat besar akan dikuasai oleh pemenangnya. Sebagai tentara yang maju perang, dengan uang sebagai pengganti peluru, memutuskan sumber nafkah puluhan ribu orang sebagai pengganti korban yang bersimbah darah. Daripada menggebu-gebu, bukankah lebih baik kami tetap tenang? Tiba-tiba Oh Se-yun berkata dengan tegas, aku akan bertemu dengan Kepala Sekretariat Lee Hak-jae. Dojun langsung menyahut, saya akan bertemu Presidir Direktur Jin Yong-chul. Keduanya pun saling tersenyum, seolah menyepakati langkah yang akan mereka ambil. Keesokan harinya, di kediaman Jin Yong-chul, kakeknya menatap Dojun dan berkata, loh, kenapa kau tidak masuk sekolah? Rektor sampai menelponku. Dojun menjawab santai, tujuan saya adalah diterima di universitas, bukan lulus dari universitas, dan selama ini saya akan selalu belajar, jadi sekarang ingin main. Kakeknya mengernyitkan dahi, apa, main? Sekarang kau bahkan berbohong pada kakek. Kau pikir kakek tidak tahu kalau kau pagi-pagi bukannya pergi kuliah, tapi pergi ke Yewido. Dojun bergumam pelan, wah, sepertinya isi laporan asisten manajer Kim Yeon-suk sampai juga kepada kakek. Lalu ia berkata, saya pergi main. Kakeknya melanjutkan dengan nada tajam, karena katanya kau akan tinggal kelas kalau jumlah kehadirannya kurang, kakek sampai memberikan uang pada yayasan beasiswa Soyang. Kok bisa biaya kehadiranmu lebih besar daripada biaya pendaftaran? Dojun tersenyum kecil, kontribusi untuk beasiswa kan sesuatu yang bagus, kek. Dojun kembali bergumam dalam hati, tadinya aku berencana kuliah selama 6 atau 7 tahun, tapi kakek menghalangiku, apa aku cuti kuliah setelah semester 1 berakhir, mulai akhir tahun ini sampai pertengahan tahun depan aku pasti akan sibuk. Kakeknya menatap tajam dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan seharian di kantor Yewido, ada yang kau pelajari dari orang bernama Osen itu? Dojun menjawab tenang, seperti itulah. Sekarang aku sedang mempelajari tentang Ajin Motor. Kakeknya tampak terkejut, apa kau bilang, Ajin? Dojun mengangguk, benar, sepertinya mereka akan segera bangkrut. Kakeknya bertanya dengan penasaran, oh ya, kenapa kau berpikir begitu? Dojun menjelaskan, yang pertama, kondisi keuangan mereka berubah. Penjualan Ajin Motor merosot dengan adanya promosi Wosung Motor tahun lalu, tentu saja dana likuiditas mereka terkuras karena grup Dayun mulai mencekik mereka. Mendengar itu, kakeknya bertanya, lantas, apa yang akan terjadi setelah bangkrut? Dojun menjawab dengan santai, seseorang pasti akan merampasnya secepat mungkin, seperti kakek merampas Handosdel. Kakeknya tersenyum kecil dan berkata, jawabanmu bernilai 80. Dojun langsung menimpali, kenapa bukan nilai penuh? Kakeknya menjawab sambil tersenyum, kau baru dapat nilai 100 kalau bisa menebak siapa yang merampas. Dojun mengangkat bahu, tidak ada yang tahu soal itu. Kakeknya menatap tajam, bukankah kau yang mengatakannya sendiri, grup Dayun yang mencekik mereka? Dojun menjelaskan, tidak jarang ada kejadian ketika usaha tak membuahkan hasil. Sebelum benar-benar jatuh ke tangan mereka, sulit memastikan apakah grup Dayun yang akan mengakuisisi Ajin Motor. Kakeknya mengangguk perlahan, begitukah, sekalipun Ajin Motor dipasarkan, takkan ada orang yang membelinya, kau juga tahu kan situasi saat ini tak biasa. Dojun tersenyum tipis, yah, yang kakek maksud adalah krisis mata uang yang berasal dari Asia Tenggara, kan? Kakeknya membenarkan, benar, kita juga harus berhati-hati, beberapa konglomerat sudah tumbang, makanya mereka semua antara tidak punya uang atau menghematnya. Ia melanjutkan dengan serius, yang bisa membeli Ajin seharusnya sekelas Soyang atau Dayun, sedangkan aku sudah memakai semua uangku. Dojun berkata dengan nada tenang,
bukankah masih ada tempat yang tersembunyi di bawah permukaan, contohnya saya? Kakeknya tampak terkejut, entahlah apa ada yang seperti itu. Kemudian wajahnya berubah serius, dan ia bertanya tajam, Dojun, barusan apa kau bilang? Kakeknya yang tampak terkejut berlebihan dan mulai memahami kata-kata Dojun sebelumnya. Dojun bergumam dalam hati, gawat, kalau kakek pingsan. Dojun segera berkata dengan hati-hati, kakek tidak apa-apa. Kakeknya sepertinya masih terkejut, namun menjawab dengan cepat, oh, ya, daripada memikirkan itu, coba ulangi kata-katamu tadi kau bilang apa? Dojun mengulang dengan tenang, saya bilang saya bisa saja mengakui sisi Ajin motor. Tiba-tiba, kakeknya menahan sakit kepala, membuat Dojun khawatir, kakek tidak apa-apa, apa mau saya beri obat penenang? Kakeknya menahan sakit kepalanya dan mengabaikan tawaran Dojun, kau diam saja, aku tidak selema itu sampai harus minum pil. Dojun tersenyum tipis, soalnya kakek kaget sekali. Kakek itu menatapnya serius dan bertanya, Dojun, untuk hadiah masuk universitas kau tidak akan minta Ajin motor, kan? Dojun dengan santai menjawab, tidak, saya akan mengakui sisinya dengan uang saya. Kakeknya menatap tajam, penasaran dan sedikit marah, uangmu, kau pikir berapa biaya akuisisi Ajin sampai bisa bilang begitu? Dojun dengan tenang menjawab, standarnya, kakek mau mengakui sisi berapa jumlah yang akan kakek tulis. Kakeknya nampak berpikir sejenak, ia lalu berkata, entahlah, kalau aku. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba kakeknya tertawa dan berkata, lihat anak ini. Dojun, yang diam-diam memperhatikan, bergumam dalam hatinya, ternyata kakek tahu maksud tersembunyi dari pertanyaanku. Ia lebih dulu mendengarkan pemikiran lawan, memberitahuku bahwa itu disebut hak istimewa penguasa. Kakeknya lalu melanjutkan dengan nada tenang namun tegas, anak ini, sekarang kau yang harus lebih dulu mengatakannya. Kakeknya melanjutkan dengan nada santai namun penuh makna, kakek masih berada di atasmu, bisa-bisanya kau mau menjebakku. Dojun, dengan tenang, menjawab, sebagai awal, yang saya bayangkan adalah 1,5 triliun won, tentu saja itu belum pasti. Kami baru bisa mengetahuinya dengan pasti setelah menganalisa kondisi Ajin motor. Kakeknya, tanpa banyak berpikir, hanya menggumamkan, jumlah yang kau bayangkan 1,5 triliun won. Dojun merenung sejenak dan bergumam dalam hati, itu angka yang pertama kali keluar dari mulutku, kalau aku bilang sejumlah itu, berarti uangku lebih banyak daripada itu. Meskipun begitu, kelihatannya kakek hanya memikirkan apakah jumlah itu tepat, tak terlihat bereaksinya soal uangku. Dojun tersenyum tipis dan berkata, kakek terlihat tak terlalu kaget. Kakeknya, dengan sikap santai, menjawab, kenapa, apa kakek harus kaget mengetahui kau punya uang sebanyak itu, atau kau ingin mendengar pujian bahwa kau sudah bekerja dengan bagus? Dojun menjawab dengan nada terkekeh, pujiannya nanti saja, kakek, lalu dia melanjutkan dengan serius, kalau berbicara tentang jumlah kepemilikan uang tunai, saya kira kakek akan kaget karena saya melewati perusahaan nomor 1 di dunia finansial. Kakeknya tersenyum bijak, anak ini, aku tahu kau ingin pamer, tapi sebagai orang yang ingin mengakui sisi Ajin, tentu kau harus memegang uang lebih banyak daripada itu. Lalu kakeknya melanjutkan, yang mengejutkan kakek cukup kaget waktu kau bilang mau mengakui sisi. Dengan nada sedikit lebih serius, kakeknya berkata, kakek memang penasaran bagaimana kau bisa punya uang sebanyak itu, tapi menjawab keingintahuan bukanlah sesuatu yang mendesak. Sekarang objek utamanya bukan rasa ingin tahu, melainkan Ajin motor. Dojun bergumam dalam hati, rasa ingin tahu memang godaan besar, tapi bukan objek utama. Lalu ia melanjutkan, di Soyang, hampir setiap hari ada kejadian baru. Saat berada di puncak tertinggi itu, keputusan pertama yang diambil ketika menghadapi begitu banyak masalah adalah hal yang sangat penting. Ya, mengesampingkan rasa ingin tahu adalah prosedur standar. Dengan nada yang lebih serius, Dojun mengajukan pertanyaan langsung, berapa biaya akuisisi yang kakek pikirkan? Lalu ia bergumam lagi, kalau begitu, aku juga tak akan mengedepankan rasa ingin tahu, melainkan melontarkan pertanyaan yang tepat. Kakeknya menjawab dengan tegas, tidak tahu. Dojun terdiam sejenak, kebingungan, kakeknya kemudian melanjutkan, aku tidak mencari tahu karena tidak berniat untuk mengakuisisinya. 6 tahun lalu aku mempertimbangkan banyak hal, tapi sekarang sudah pasti akan banyak perbedaan. Dojun, dengan harapan masih ada peluang, bertanya lagi, kakek mau membantu saya kan? Kakeknya menjawab dengan penuh pertimbangan, coba kakek pikir-pikir dulu, soalnya kakek juga harus memikirkan alasanmu ingin mengakuisisi Ajin motor, dan apakah nantinya akan menguntungkan Soyang seandainya kau mengakuisisinya? Dojun tampak berpikir keras dan memandangi kakeknya dengan tatapan penuh pertanyaan. Dalam hati, ia bergumam, apa yang dipikirkan kakek? Apakah itu pikiran seorang kakek yang sangat mencintai cucunya, atau pikiran seorang presiden yang mendahulukan grup Soyang dibandingkan apapun? Tiba-tiba, kakeknya berkata, oke, ayo kita lakukan seperti ini. Dojun terdiam, dan dalam hati ia berpikir, kakek tak mungkin mengabaikan aku kan? Kakeknya melanjutkan dengan serius, cucuku Dojun,
pemilik Ajin Motor, dan kakekmu ini pemilik Soyang Motor, mari kita satukan kekuatan dengan menggabungkan dua perusahaan. Dojun terkejut, dan dalam pikirannya ia bergumam, apa pemikiranku yang ingin menjadikan Ajin Motor hanya sebagai pijakan untuk mengambil alih Soyang Motor ketahuan? Kemudian kakeknya bertanya, aku ingin mendengar pendapatmu tentang rasio merger dua perusahaan, bagaimana? Dojun ragu sejenak, lalu menjawab, kenapa kakek ingin menggabungkannya? Kakeknya langsung menanggapi, kau tak mau menggabungkannya, apa dengan kapasitasmu? Kau merasa bisa melindungi Ajin Motor, bisa-bisanya dalam setahun kau akan dikuasai oleh grup Dayun. Bisakah kau mengelolanya? Dojun tetap yakin, dan dengan tegas ia menjawab, kakek, tak perlu mengecemaskan pengelolaannya, saya yakin soal itu. Kakeknya sedikit terdiam, lalu menjawab, oh ya, kemudian, dengan nada yang lebih serius, ia melanjutkan, kalau kau mampu menjalankan perusahaan, penggabungan bisa saja tidak dilakukan. Dojun menyahut, jadi kakek jangan terlalu yakin ya. Kakeknya tersenyum dan berkata, lagi-lagi kau sombong, tidak ada usulan yang tak bisa diterima. Kakeknya melanjutkan dengan nada yang lebih serius, jika timbangan tidak cocok, kita bisa mencocokkannya, kau katakan saja rasio margernya, berapa banyak yang harus kutambahkan ke timbangan. Dojun, dengan sedikit gugup, menjawab, 1:0,2. Kakeknya terkejut, dan langsung berkata, kau merampok. Dojun yang merasa sedikit terpojok, mencoba menjelaskan, kalau mempertimbangkan persentase penguasaan pasar, brand value, kemampuan pengembangan mobil baru, kemampuan teknis, dan lain-lain, level Soyang Motor kan hanya 20% dari Ajin Motor, kakek tahu kan, kalau ini pendapat para ahli mobil, bukan pendapat saya pribadi. Kakeknya tetap tampak tenang, tetapi dengan sedikit nada tajam, dia berkata, apa kau ngomong begitu karena tidak tahu, itu omongan yang dengan polosnya hanya mencatat bagian mobil, kau harus mencerminkan nilai yang tersembunyi juga, apa kau tak membicarakan tentang indeks pasar saham? Dojun bergumam dalam hati, indeks pasar saham Soyang Motor 2 kali lebih besar daripada Ajin Motor. Alasannya adalah Soyang Motor memiliki saham anak perusahaan grup Soyang, menguasai Soyang Motor berarti menguasai setengah grup Soyang, karena itulah aku membutuhkan Ajin Motor. Ia mencoba untuk menimbang kembali situasinya. Lalu Dojun bertanya, apakah nilai tersembunyi itu juga akan kakek taruh di timbangan? Kakeknya menjawab dengan tenang, ya, jika kau melakukannya dengan baik. Dojun merenung sejenak, aku sudah mengungkapkan banyak rahasia, sementara kakek dengan teguh hanya sedikit memperlihatkan isi hatinya. Rahasiaku yang menginginkan grup Soyang dan perasaan kakek yang ada memungkinkan untuk mewarisi perusahaan, meski bukan jawaban yang melegakan, untuk sekarang itu cukup. Kakeknya terlihat terkejut setelah mendengar penjelasan Dojun. Kakeknya menatap Dojun dengan tajam, lalu berkata, nah, sekarang kakek harus mengetahui hal yang kakek ingin tahu, dari mana kau dapat uang dengan jumlah lebih banyak dibandingkan milik grup Soyang saat ini? Dojun menjawab dengan tenang, saya menginvestasikannya uang hasil penjualan pertanakan Bundang, dan harganya sahamnya melonjak drastis, dari situlah asal uangnya. Kakeknya terdiam sejenak, lalu berkata, uangmu bisa menggelembung lebih dari 100 kali lipat, ternyata Oseon punya diasat yang bagus. Dojun tersenyum dan berkata, saya memang beruntung. Kakeknya, yang merasa masih ada sesuatu yang belum jelas, bertanya lebih lanjut, apa posisimu di perusahaan investasi yang bernama Fantasi itu, apa mungkin? Dojun menjawab dengan pasti, saya adalah pemegang saham terbesar, saham sebesar 98%, 98%, kakeknya terkejut, tampak tak percaya. Lalu Oseon, Dojun menjawab, dia CEO bukankah kakek juga sering menggunakan jasanya sebagai ahli manajemen? Kakeknya terdiam, tampak kebingungan dan semakin terkejut, ia tidak sepenuhnya mengerti, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengar. Kakeknya pun, meskipun mencoba mempertahankan ketenangannya, tak bisa sepenuhnya menyembunyikan goyangan dalam sikapnya. Dengan nada tegas, ia berkata, berarti kau tahu kalau uangku juga disimpan di perusahaanmu? Dojun, tetap tenang dan penuh percaya diri, menjawab, maksud kakek, 100 miliar won yang sebelumnya dititipkan pada kami, uang itu sudah banyak kami lipat gandakan, seandainya kakek mau memberi 7% saham Ajin Motor, saya berniat mengembalikan seluruhnya. Mendengar itu, kakeknya tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, tentu saja, nak, mana boleh kau menelan uang yang mati-matian kuhasilkan. Dojun tersenyum kecil dan berkata, padahal saya berharap kakek menyuruh saya menggunakan uang itu sebagai hadiah kelulusan masuk universitas. Kakeknya lalu tertawa ringan sebelum berkata, Dojun, jika kau meminta dibelikan pulau seharga 100 miliar won, sebagai hadiah, kakek akan membelikannya. Jika kau meminta dibelikan pesawat pribadi seharga 100 miliar won, itu juga akan kakek belikan. Namun, setelah jeda singkat, ia menambahkan, tapi kalau uang, kakek tak akan memberikannya begitu saja. Dojun lalu bertanya, apa itu karena jika menginginkan uang, kita bisa memiliki apa saja? Kakeknya mengangguk pelan dan menjawab, ya, itu benar, begitu juga untuk kau.
kalau nantinya bawahanmu bekerja dengan baik, berikan uang sedikit saja. Kalau kau mengajak mereka ke bar dan memberikan minuman seharga jutaan won, jangan beri berupa uang. Orang yang minum diberi uang minuman. Berpikirlah seperti ini. Dojun tampak merenungkan kata-kata kakeknya, mencoba memahami filosofi di balik pelajaran yang ia sampaikan. Dojun, dengan nada tenang namun menggoda, bertanya, berarti memberi harapan palsu, ya. Lalu ia melanjutkan, yaitu, memberi harapan bahwa jika bekerja lebih baik, dia bisa mendapatkan sebanyak uang minuman itu. Ia menatap kakeknya yang tersenyum dan bergumam dalam hati, tentu saja aku menyadarinya. Dulu aku diizinkan memakai uang jutaan won untuk minum semalaman karena telah bekerja dengan baik. Waktu itu beberapa kali aku berpikir, bagaimana jika aku diberi uang, bukan uang untuk minum-minum. Tiba-tiba, kakeknya memanggil, Dojun. Dojun langsung menjawab, ya, kakek. Kakeknya melanjutkan dengan serius, sampai ajin motor kau pegang, jangan biarkan siapapun tahu, kau tutupi baik-baik, beritahu Oseon saja. Dojun mengangguk, memang niat saya begitu, kakek juga. Kakeknya tersenyum kecil dan menambahkan, tentu saja Pak Lehakjai juga tahu soal ini. Setelah bercerita panjang lebar, kakeknya bertanya dengan nada penasaran, Dojun, berapa jumlah seluruh hartamu, berapa sisanya setelah mengakuisisi ajin motor? Dojun, dengan nada bercanda namun sopan, menjawab, kakek tidak boleh sembarangan membuka dompet orang lain. Silakan bilang pada saya kalau kakek butuh uang tunai, saya akan meminjamkannya. Kakeknya terkejut dan langsung bertanya dengan nada heran, apa? Tiba-tiba, kakeknya berdiri dari tempat duduknya dengan gerakan yang tegas. Tatapan tajamnya tertuju langsung pada Dojun, membuat suasana terasa tegang. Dojun mulai bergumam dalam hati, apa aku keterlaluan? Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, kakeknya mendekatinya. Lalu dengan lembut memegang pundak Dojun, sambil tersenyum hangat, ia berkata dengan suara penuh kebanggaan, hebat cucuku. Ia menambahkan lagi dengan nada lembut, kau sudah besar. Dojun pun terdiam, momen itu membuatnya merasa campur aduk, antara terkejut, lega, dan mungkin sedikit tersentuh. Keesokan harinya, di rumah Jin Yongchul terasa penuh ketegangan. Di ruang rapat, Jin Yongchul dengan tegas memberi instruksi kepada timnya, seleksilah anak-anak yang pintar, lalu usai rapat pegang saham, susun tim yang bisa memeriksa buku universitas, inventaris ajin motor sedetail mungkin, perintahnya dengan fokus. Sekretaris yang berada di dekatnya, segera merespons, saya sudah menyiapkannya, Pak Presiden Grup Dayun. Kami juga akan mengirim pengacu profesional saat rapat umum pemegang saham sementara, saya akan mempelajari cara pencegahannya. Jin Yongchul pun menatap dokumen yang ada di depannya, seolah merenung sejenak, kita harus kembali bekerja keras seperti saat membuat dokumen ajin motor 6 tahun lalu, katanya dengan nada serius. Ruang rapat mendadak hening setelah seseorang bertanya, Pak Presdir, apa Anda berencana mengakuisisi ajin motor? Suasana berubah tegang ketika seorang lainnya menimpali, Anda pasti sudah tahu dana kita tidak cukup, kalaupun biaya akuisisi ditunda, tetap tak bisa. Jin Yongchul, dengan nada tenang namun penuh wibawa, menjawab, bukan, kita tidak mengakuisisi, hanya mencegah Dayun menguasai ajin motor. Jawaban itu membuat orang-orang di ruangan saling pandang, mencoba mencerna maksudnya, mencegah Dayun, gumam beberapa orang. Tiba-tiba, seseorang memberanikan diri bertanya, kita dalam posisi mencegah Dayun, tapi siapa yang akan mengakuisisi? Apa Anda berpikir Wosung motor? Suasana semakin panas saat yang lain menimpali, Wosung punya banyak modal dari Amerika, itu tidak mungkin. Wajah Jin Yongchul memerah, dengan suara tegas yang hampir berteriak. Dia berkata, apa aku tidak tahu apa yang kalian tahu? Berhentilah asal bicara, lakukan saja apa yang aku perintahkan, aku beri kalian waktu 1 minggu, paham? Suara serentak menjawab, paham. Setelah rapat berakhir, para peserta rapat mulai keluar satu persatu dari ruang rapat. Di dalam ruangan, hanya tersisa Jin Yongchul dan Lee Hak-jae. Jin Yongchul lalu berkata, tidak punya pendirian, katakan pada Pak Presidir Song Yonghang dari Ajin Motor kalau aku mengajaknya minum, ada yang ingin kukatakan padanya. Lee Hak-jae dengan sigap menjawab, baik, Pak Presidir. Kemudian, Jin Yongchul menambahkan, aku yang akan menemuinya. Lee Hak-jae bergumam dalam hati, Pak Presidir yang tak pernah bergerak sedikit pun demi orang lain, ingin pergi menemui Pak Presidir Song. Sebenarnya, apa yang ingin dibicarakannya? Scene berpindah, di perusahaan Dojun, suasana tampak tenang. Oseon mendekat dan bertanya, pembicaraanmu dengan kakekmu lancar. Dojun menjawab dengan yakin, ya, kakek bilang mau mendukung saya sepenuhnya. Setelah sahamnya diserahkan, Om bisa langsung mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Oseon melanjutkan dengan curiga, kok sepertinya kau tak akan ikut terlibat? Dojun tersenyum kecil dan menjawab, tentu saja saya harus menyingkir. Bukankah lucu kalau saya muncul? Siapapun akan menganggap saya hanya seorang anak yang tak bisa dipercaya. Oseon bertanya lagi, cuma itu, tak ada alasan lain. Dojun mengangguk pelan dan menjawab, konglomerat diawasi oleh banyak mata. Dia kemudian bergumam dalam hati, musuh dari orang dalam juga banyak.
Oseon mengangguk, iya juga sih. Lalu dia melanjutkan, kalau kau muncul, semua orang pasti akan berpikir itu uang kakekmu. Dojun menghela napas dan berkata, sekarang kita tak punya banyak waktu sebelum Ajin Motor bangkrut, kita harus sudah tuntas mencari tahu kondisi terkini di sana. Oseon memberi respons, aku juga mempersiapkan seluruh akuntan di perusahaan kita, mereka sedang memeriksa dokumen yang telah diumumkan. Dojun memandang Oseon dan bergumam dalam hati, dia lebih bersemangat dari biasanya. Yah, jujur, aku juga tegang, sebenarnya, dengan uang triliun won yang kuhasilkan hingga saat ini, aku sudah bisa hidup layaknya seorang raja. Tapi, mimpi buruk yang kualami setiap malam menguasaiku. Dojun bergumam lagi dalam hatinya, sederhananya, aku sampai seperti ini bukan hanya karena mimpi buruk itu. Karena alih-alih hidup mengejar kesenangan dan kegembiraan dengan uang yang mengalir bagai mata air tak kering, seperti impianku di kehidupan sebelumnya, aku lebih ingin hidup dengan menggapai keinginanku satu demi satu setiap hari, hidup dengan menyingkirkan musuh satu persatu, dan membangun bentengku sendiri. Aku ingin melihat akhir dari semua ini. Mungkin saja pada akhirnya hanya kekosongan yang menunggu. Tiba-tiba Oseon berkata, apa yang kau pikirkan sampai mendadak diam seperti itu? Dojun, yang terlihat terlarut dalam pikirannya, menjawab, ya, saya teringat ucapan kakek. Tolong Om berikan seluruh uang gelap kakek sebanyak 100 miliar won ketika kita mengambil alih sahamnya. Oseon terkejut, apa, sudah payah kita memangkas sampai jadi setengahnya, kenapa kau malah mau memberikan semua? Dojun, yang bangkit dari sofa, menjawab dengan tegas, maaf, saya tak bisa merebut apa-apa karena sudah janji pada kakek, lagi pula, kakek menggunakan seluruh kekuasaannya demi saya, jadi, saya juga harus memberinya semuanya. Oseon, tampak bingung, berkata, kau bilang tidak, kalau kau pemegang saham utama di investasi e-investment, kau tidak bilang kalau kau pemiliknya? Dojun menjawab, tentu saja saya bilang, bagaimana bisa saya meminta bantuan kakek tanpa mengatakan itu? Oseon pun berkata, sekalipun kau pemegang saham utama Fantasy Investment, kakekmu tetap minta semuanya. Padahal itu kesempatan bagus untuk mewarisi 50 miliar won secara legal. Dojun menjawab dengan tegas, jika kakek orang yang bisa menyerahkan uang gelap dengan cara seperti itu, grup Soyang pasti sudah jatuh ke tangan paman Jin Yonggi. Oseon menggeleng, berkata, jahat sekali, orang-orang kaya memang lebih jahat. Dojun, dengan senyum tipis, berkata, Om benar, saya harus bertahan di antara orang-orang jahat seperti itu. Di ruang rapat grup Dayun, Presdir Jo tampak gusar, ia berkata dengan nada kesal, kejaksaan, kenapa orang-orang itu tak bergerak? Salah satu staf yang hadir di ruangan itu menjawab, kita sulit menentukan mereka hanya dengan bukti tak langsung, Pak. Presdir Jo mengerutkan kening, lalu bertanya lagi, panggil saksi, apa sulitnya? Staf itu kembali menjawab dengan hati-hati, begini, mungkin itu bisa dilakukan terhadap orang biasa, tapi dia orang yang sangat penting, Kejaksaan Agung sudah memerintahkan kami agar berhati-hati. Presdir Jo mendengus marah, orang penting apanya? Ia melanjutkan dengan nada tajam, media, kenapa tidak mempublikasikan? Apa mereka tidak bersikap keras seperti kepada artis yang terlibat narkoba? Salah seorang staf lain angkat bicara, Pak Presdir, sepertinya ada yang melindungi Ajin, setiap kantor surat kabar menurunkan artikel, tapi terkesan enggan, staf lain menimpali, itu benar, Pak Presdir, terutama kekuatan pengaruh Hansung Ilbo, mereka yang paling besar seperti yang Anda ketahui. Presdir Jo langsung menyela dengan nada mencurigai, apa kalian tak memberi iklan untuk Hansung Ilbo? Bukankah aku menyuruh kalian memasang iklan perusahaan? Staf yang ditanya segera menjawab, sudah kami lakukan, Pak Presdir, tapi sebaris pun sama sekali tidak keluar. Presdir Jo berkata lagi dengan nada tajam, apa benar-benar bahwa mereka akan jadi besan? Salah satu staf mengangguk pelan dan menjawab, sepertinya begitu, Pak. Ia melanjutkan dengan hati-hati, jika kita yang mengambil alih Ajin Motor, yang paling terpukul adalah Sohyang. Mendengar itu, Presdir Jo semakin kesal, ia menggeram sambil mengepalkan tangan, sial, kenapa sekarang dia sampai menjual cucunya? Sesuai dengan pernyataan CEO Dayun Motor, pemerintah berusaha mencegah kebangkrutan berantai perusahaan-perusahaan bermasalah melalui perlindungan kebangkrutan. Ajin Motor pun menjadi target perlindungan kebangkrutan yang disepakati oleh lembaga keuangan dan ditetapkan pada 21 April 97 untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Ajin Motor menyerahkan surat pernyataan pengalihan hak kelola perusahaan, persetujuan terkait pengurangan upah dan pekerja, serta persetujuan pengelolaan dana lainnya. Namun, selama 2 bulan masa penangguhan, Ajin Motor mulai memindahkan uang gelap yang disembunyikan. Orang yang diam-diam memimpin pekerjaan itu adalah Presiden Song Yong Chang dari Ajin Motor, Direktur Oseon dari Fantasi, dan Jin Yong Chul, Presiden Direktur Soyang. Di kediaman Jin Yong Chul, tepatnya di ruang tamu ia berkata, aku sudah dengar banyak hal tentang dirimu, ku dengar kau memperbanyak uang Dojun hingga 100 kali lipat. Di sana, tampak Osen bergumam, 100 kali lipat, ternyata Dojun tak menceritakannya dengan jujur, bukan aku yang memperbanyaknya, dan jumlahnya jauh lebih besar dari itu.
Lalu, Osen berkata, saya hanya beruntung, Pak, untunglah modal awalnya tak habis, sehingga saya bisa terus merasa lega. Jin Yongchul tersenyum dan berkata, kau rendah hati sekali, akan sangat bagus jika kemampuanmu itu digunakan untukku. Dengan sopan, Osen menjawab, Anda terlalu berlebihan memuji saya. Jin Yongchul kemudian menatapnya dan berkata, aku dengar ini uang yang bisa diambil. Sambil menatap dokumen yang ada di tangannya, Oseon pun berkata, benar, totalnya 270 miliar won. Setelah masa penangguhan selesai, dana perusahaan akan dikelola secara hukum. Sebelum itu, kita harus mengambilnya. Kalau ketahuan, tentu saja Pasong sebagai Presdir Ajin dan direktur-direktur besar lainnya tak akan bisa menghindari penahanan. Jin Yongchul pun tersenyum kecil dan berkata, makanya kau memintaku mencuci uang itu. Oh Seon menjawab, meski sulit mengatakannya, tapi benar, Pak. Jin Yongchul berpikir sejenak, namun sebelum ia merespons, Do Jun berkata, kakek, sepertinya uang itu harus disiapkan sebagai uang pensiun para direktur Ajin Motor. Kakeknya menatap tajam dan berkata, untuk apa kau mencemaskan hari tua mereka? Kau pikir mereka seperti apa? Mereka pasti sudah menyiapkan dengan baik hari tua mereka sendiri. Setelah itu, Jin Yongchul melanjutkan, Pak Oh, bagaimana kalau kau taruh uang ini di Fantasi Amerika? Oh Seon terkejut dan bertanya, maksud Anda semuanya? Jin Yongchul mengangguk dan berkata, ya, bagaimana jadinya jika seluruh uang ini diinvestasikan kembali ke Ajin Motor? Bagi orang-orang yang ingin memakan uang itu, takkan keberatan jika dibagikan dengan tepat, baik berupa upah, bonus, maupun insentif khusus. Do Jun bergumam mendengar itu, meski ini cara paling legal kalau ingin menggunakan 270 miliar won sekaligus, harus berapa gaji tahunan atau bonusnya? Ini sangat tidak realistis. Walaupun bilang begitu dan tak memberikan uangnya, sepertinya kakek tahu cara mengatasinya. Tiba-tiba Oseon berkata, tapi yang mereka inginkan adalah pembayaran tunai. Sebagian besar harus menyerahkan surat pengunduran diri dan meninggalkan perusahaan. Mereka pasti akan minta jatah. Jin Yongchul menjawab dengan nada tegas, uang yang seharusnya diberikan saja tak diberikan karena tidak mau mengeluarkan dengan alasan ini itu, jadi untuk apa memberikan lebih awal uang yang tak perlu diberikan, kalau memberikannya lebih awal, mulai saat itulah kita jadi orang asing. Ia melanjutkan, pendekatan dengan musuh bisa saja kau diserang, karena di mata mereka, penjahat yang merampas Ajin Motor, yang dulu merupakan benteng mereka, adalah dirimu. Do Jun kembali bergumam setelah mendengar kakeknya berbicara, Oh Seon, yang biasanya hanya berhadapan dengan angka, pasti tak pernah melihat sisi pengecut seseorang yang bimbang bagai alang-alang diterpa angin. Jin Yongchul berkata lagi, uang adalah waritel dan tongkat untuk digenggam, setelah dikuasai, lepaskan satu persatu, jika tahu uang sebanyak 270 miliar won diinvestasikan kembali ke Ajin Motor, orang-orang Ajin pasti akan menjilat kakimu. Do Jun bergumam dalam hati, aku harus lebih memperlihatkan watak asli kakekku pada Oseon, karena pada masa mendatang mereka ini akan sering bertemu. Kemudian Do Jun tiba-tiba berkata, kakek, bukan hanya itu alasannya, kan? Sebenarnya kakek tak berniat memberikan uang itu, kan? Kakeknya tersentak, apa? Lalu tiba-tiba tertawa, anak ini, apa kau mau membuat kakekmu ini punya citra sebagai perampas uang yang tak tahu malu? Oseon yang mendengar itu hanya bisa terdiam kebingungan. Jin Yongchul pun melanjutkan dengan nada serius, bagaimana menurutmu? Apa kau ingin memberikan seluruh uang itu atau hanya ingin berlagak? Oseon menjawab, kalau bisa, tentu saja saya tidak akan memberikannya. Jin Yongchul tersenyum kecil dan berkata, kau benar, tak ada orang yang memberikan uang yang tak perlu diberikan. Kau yakinkan Pak Presidir Song, bilang, ini adalah cara terbaik. Aku yang akan membereskan uang yang ditilap Ajin, sebelum diatur secara hukum, kita cuci dengan bersih uang itu, lalu masukkan ke berangkas fantasi. Oseon pun berdiri dari tempat duduknya dan memberi hormat sambil berkata, terima kasih, Pak Presdir. Jin Yongchul tersenyum kecil dan menjawab, untuk apa berterima kasih padaku, lakukan ini demi cucuku. Kemudian Do Jun berkata, kalau pembicaraan kita sudah selesai, saya pamit dulu, kek. Namun, kakeknya segera menahannya. Kau di sini dulu, ada yang mau kakek katakan. Do Jun menatapnya, apa? Sebelum percakapan berlanjut, Oseon memotong, kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu. Setelah itu, dia keluar dari ruangan tersebut. Jin Yongchul kemudian menatap Do Jun dan berkata, ku dengar kau menyerahkan surat cuti sekolah. Do Jun bergumam dalam hati, walaupun tak berniat merahasiakannya, ini terlalu cepat. Padahal baru tadi pagi aku menyerahkan surat cuti, dan sekarang kakek sudah tahu. Dia menjawab, ya, hari ini saya menyerahkan surat cuti. Kakeknya langsung terlihat kesal, kenapa? Tanyanya dengan nada tajam. Do Jun menjawab dengan tenang, kan kakek sudah tahu alasannya, masalah besar sudah mulai, tak ada waktu bagi saya untuk kuliah. Namun, kakeknya membantah, siapa yang menyuruhmu rajin kuliah, yang penting namamu terdaftar, kakek akan menyuruh mereka merobek surat cutimu. Do Jun kaget, kakek, Jin Yongchul menegaskan,
lakukan saja apa yang kakek perintahkan, kakek tahu apa yang kau cemaskan. Dojun menatapnya, apa maksud kakek? Kakeknya melanjutkan, bukankah kau ingin mempertahankan statusmu sebagai mahasiswa untuk menghindari perhatian kerabatmu? Mau tak mau, ini adalah masalah yang harus kau hadapi, tak bisa ditunda. Kau harus bertarung saat harus bertarung, dan mengulurkan tangan saat harus berjabat tangan. Ketika saat itu tiba, kau yang seorang pelajar malah akan jadi poin minus. Dojun dengan tajam berkata, kok bisa, kan kakek yang memegang gagang pisaunya. Kakeknya berkata dengan nada tajam, kau pikir grup Soyang itu supermarket dekat rumahmu? Ada tempat yang tak terjangkau pisau kakek. Jika beberapa CEO dari anak perusahaan inti yang berpengaruh mendukung pamanmu, pada hari itu juga grup Soyang akan terbagi dua. Dojun terdiam dan bergumam dalam hati, seperti apa yang dikatakan kakek. Saat pergantian kekuasaan perusahaan dimulai, para direktur Soyang pasti akan melihat diriku yang berlabel mahasiswa sebagai anak kecil. Dimulainya pergantian kekuasaan menandakan kakek sudah meninggal. Alih-alih anak muda sepertiku, kekuasaan Soyang pasti diberikan kepada Paman Yonggi. Tiba-tiba Dojun membungkuk dengan sikap patuh dan berkata, baik, saya akan menuruti kakek. Kemudian, dalam hatinya, ia bergumam, bagus, hati kakek sudah pasti berpihak kepadaku. Saat perjalanan pulang, Dojun berkata, tolong antar aku ke Yewido. Pak Kim menjawab, baik. Kemudian, tiba-tiba Pak Kim berkata lagi, Pak, ada yang mau saya tanyakan. Dojun menjawab, silahkan. Pak Kim melanjutkan, mungkin saya salah menduga. Tapi sepertinya ada yang membuntuti Anda. Dojun pun terkejut dan bertanya, sejak kapan? Pak Kim menjawab, saya tidak tahu sejak kapan, pengetahuan saya, baru beberapa hari ini. Dojun lalu meminta, ceritakan lagi lebih detail. Pak Kim melanjutkan, ada mobil yang selalu mengikuti kita, tapi orangnya tak kelihatan. Mungkin yang ingin mereka ketahui hanya pergerakan Anda. Dojun bergumam dalam hati, aku ingat jelas Pak Kim pernah bertugas di Wisma Tamu Negara. Tak mungkin dia mendapat perhatian untuk mengetahui ada orang yang bermata-matai. Jadi, bagaimana dia bisa mengetahuinya? Kemudian Pak Kim melanjutkan, Ketua Tim Sin memperingatkan Anda untuk berhati-hati. Katanya, belakangan ini banyak orang yang memata-matai Anda. Dojun berkata, Ketua Tim Sin? Pak Kim menjawab, Ketua Tim Strategi 1. Dia melanjutkan, apa ada jurnalis yang mengikuti Anda? Dojun berkata, tak ada jurnalis yang memata-matai pagi hari ini. Dojun bergumam, apa mungkin mereka suruhan Paman Yonggi? Pak Kim berkata lagi, Ketua Tim Sin sedang mencari tahu ini perbuatan siapa. Lalu dia melanjutkan, sepertinya sekarang mereka juga mengikuti kita. Kalau Anda tidak sibuk, apakah boleh saya memastikannya? Dojun tersenyum dan berkata, baiklah, sudah lama saya tidak berkeliling. Pak Kim berkata, silahkan kenakan sabuk pengaman Anda, saya akan injak gas. Dengan cepat, Pak Kim menginjak gas dan mobil melaju dengan cepat, meninggalkan jejak di jalan. Scene berpindah di ruang rapat, layar infokus menampilkan foto-foto keluarga. Seorang pria menjelaskan, anak ketiga, Jin Sangi, dan keempat, Jin Yonggi, tidak perlu diperhatikan. Sangi hanya mengikuti kakaknya, sedangkan Yonggi sibuk di dunia perfilman. Predir Hong menimpali, berarti masalahnya ada pada anak kedua, Jin Dongi. Pria itu melanjutkan, benar, Jin Dongi sangat berprestasi, membawa industri berat Toyang menjadi yang terbaik nasional, dengan reputasi dan dukungan kuat dari bawahannya. Jika terus begini, besar kemungkinan dia akan memimpin sektor industri berat. Presdir Hong bertanya, bagaimana dengan Jin Seo Yeon? Dengan ambisi besar tapi kemampuan terbatas, dia tampaknya akan mengelola pusat perbelanjaan dan hotel, jawab pria itu. Soyung langsung memprotes, tapi kakeknya menyuruhnya diam. Lalu pria tersebut menambahkan, kami menemukan kejutan tak terduga terkait cucu Jin Do-jun. Presdir Hong menatap tajam dan berkata, Jin Do-jun yang termuda. Pria yang menjelaskan itu menjawab, benar, dia adalah anak kedua dari Jin Yonggi. Presdir Hong bertanya, apa masalah dengan anak itu? Bukankah dia hanya seorang kutu buku yang kuliah di jurusan hukum Universitas Seoul? Pria itu menjelaskan, selama 1 semester, kehadirannya di kampus bisa dihitung dengan jari, setiap hari dia malah ke Yewido dan sering mengunjungi rumah Presiden Jin. Presdir Hong terdiam dan bertanya, Yewido? Pria itu melanjutkan, ya, sepertinya dia memiliki hubungan dekat dengan Fantasi Investment, perusahaan investasi luar negeri. Berdasarkan penyelidikan kami, dia memiliki kekayaan pribadi yang sangat banyak. Presdir Hong bertanya penasaran, berapa? Pria itu menjelaskan, setidaknya puluhan miliar won, bahkan bisa mencapai 100 miliar won. Semua yang ada di ruangan itu terkejut, 100 miliar won, Presiden Jin memberikan uang sebanyak itu pada anak semuda itu? Pria itu melanjutkan, benar, itu hadiah, tetapi bukan hadiah biasa. 10 tahun lalu, Presiden Jin memberikannya sebuah peternakan yang terletak di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Baru Bundang. Orang-orang di ruangan itu terkejut, itu keberuntungan sekali. Pria itu melanjutkan, tanah yang dulunya hanya bernilai beberapa puluh juta won kini melonjak jadi puluhan miliar won.
Pria itu melanjutkan, dia menitipkan uangnya pada Fantasy Investment. Oh Se-yun, CEO perusahaan investasi ini, adalah teman ayah Jin Do-jun saat belajar di luar negeri. Kemudian pria itu bertanya, apa ada hal lain? Sampai sekarang, laporan hanya menunjukkan dia anak yang beruntung. Orang itu menjawab, uniknya, dia satu-satunya cucu yang bebas keluar masuk ruang baca Pak Presiden Jin. Dia bahkan menghabiskan seluruh liburannya di rumah Presiden Jin. Itu menunjukkan dia diperlakukan secara khusus. Presdir Hong mengulang, diperlakukan secara khusus. Wanita bernama Soyung menambahkan, ruang baca itu bahkan tidak bisa dimasuki sembarangan oleh Yongjun. Itu bukan ruang baca biasa, tapi pusat kontrol grup Soyang. Biasanya cucu-cucu lain hanya diterima di ruang tamu. Tapi dia bertemu langsung di ruang baca. Itu berarti mereka bertemu secara pribadi. Kemudian pria itu menegaskan, benar, pada kenyataannya, bahkan Wakil Presiden Jin Yonggi pun kesulitan melakukan pertemuan pribadi. Biasanya, pertemuannya selalu bersama Kepala Sekretaris Lee Hak-jae. Dia melanjutkan, sampai saat ini, satu-satunya orang yang dapat bertemu secara pribadi kapanpun dengan Pak Presiden Jin hanyalah Kepala Sekretaris Lee Hak-jae. Tiba-tiba, Presdir Hong berkata, Seung pun menjawab, iya, kakek. Presiden Hong melanjutkan, cobalah pastikan pada orang yang akan menjadi suamimu, bagaimana posisi anak yang bernama Jin Do-jun itu di keluarga mereka. Seung menjawab, baik, kakek. Kakeknya kembali berkata, kesempatan seperti ini tak akan datang dua kali, kita tak boleh santai sebelum semua milik Presiden Jin jatuh ke tangan Jin Yang-jun. Scene berpindah pada Do-jun dan Pak Kim yang sedang beristirahat di depan sebuah toko. Do-jun berkata, Pak Kim yakin mereka membuntuti kita. Pak Kim menjawab, ya, saya melihatnya dari kediaman Pak Presiden. Sopirnya tidak turun dari mobil, sambil mengamati mobil yang terparkir. Do-jun bergumam, Pak Man Jin Yonggi yang paling memungkinkan melepas orang untuk mengawasi keluarga lain, apakah dia mulai bergerak untuk menguasai grup Soyang? Tiba-tiba, Do-jun mengeluarkan sebuah amplop dari tangannya dan berkata, pakailah kalau diperlukan. Pak Kim terkejut melihat amplop itu. Pak Kim bertanya, kalau diperlukan, Do-jun melanjutkan, Pak Kim, putuskan sendiri kapan harus memakainya. Pak Kim termenung, lalu Do-jun berkata lagi, Pak Kim, saya bisa mencari sebanyak-banyaknya orang yang hanya bisa melakukan apa yang disuruh, karena orang pintar dengan riwayat pendidikan bagus berbondong-bondong melamar kerja di Soyang, tapi setelah masuk Soyang, pernahkah Pak Kim sekali saja memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan? Do-jun melanjutkan sambil menatap kopinya, Pak Kim, jadilah orang yang menentukan keputusan pribadi sendiri. Pertama-tama, tentukan apa yang akan Anda lakukan, mulailah dari memilih pekerjaan, apa yang akan dilakukan, lalu orang yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Uang yang saya berikan adalah alat untuk meraih simpati orang yang Anda butuhkan. Setelah itu, Do-jun berdiri dari tempat duduknya dan membuang sampah kopinya ke tong sampah, lalu berkata, ayo kita pergi. Pak Kim pun menyimpan amplop itu dan menjawab, baik. Keesokan harinya di perusahaan Yeouido, seorang wanita datang dan berkata, Pak CEO, ada yang ingin menemui Anda. Oh Se-yun bertanya, siapa yang datang sampai kau setegang itu? Wanita itu menjawab, itu Pak Presidir Grup Dayun. Oh Se-yun terkejut, apa? Lalu melanjutkan, suruh dia menunggu sebentar. Wanita itu berkata, baik. Kemudian Do-jun berkata, Om, saya akan ke ruang rapat sebelah, tolong nyalakan interponnya, saya juga ingin dengar apa yang kalian bicarakan. Oh Se-yun menjawab, baiklah, tapi bisa jadi masalah kalau dia melihat mukamu, kau kan pernah masuk TV. Do-jun pun menutup kepalanya dengan jaketnya, lalu melewati Pak Presidir dari Dayun. Tiba-tiba Oh Se-yun memberi hormat kepada Pak Presidir Dayun dan berkata, selamat datang, Pak Presidir. Pak Presidir Dayun membalas, terima kasih sudah menyambut dengan baik tamu tak diundang ini, saya harap Anda tidak terganggu. Osen pun menyalami Pak Presidir dari Dayun dan berkata, tidak ada tempat di Korea yang menganggap Anda sebagai tamu tak diundang. Tidak apa-apa, lalu Osen melanjutkan, silakan duduk di tempat sederhana ini. Setelah duduk, Pak Presidir dari Dayun berkata, mana mungkin perusahaan yang mengincar ajin motor sederhana. Dia melanjutkan, Anda rendah hati sekali. Osen bergumam, tak ada alasan untuk merendah, karena sekarang posisi kami sama. Osen kemudian berkata, soal itu, kabarnya memang sudah menyebar, atau informan grup Dayun yang kerja cepat. Presdir dari Dayun bergumam, kupikir dia akan menyembunyikan, sekalipun benar. Ternyata malah, saya yakin ini jauh lebih enak dibanding buang waktu untuk saling menyindir. Lalu, dia berkata kepada orangnya, kau keluarlah, kami harus berbicara berdua. Orang itu pun keluar dengan mengatakan, baik, Pak Presidir. Pak Presidir dari Dayun melanjutkan, pembicaraan kita bisa lebih cepat karena kau tak menyembunyikannya. Kalau begitu, aku akan langsung bicara ke pokok pembahasannya. Apa yang kau inginkan? Osen menjawab, tentu saja saya inginkan ajin motor. Pak Presidir dari Dayun berkata, bukankah perusahaanmu bergerak di bidang investasi? Jadi berinvestasi saja, ini sudah pasti tujuanmu, jadi kau takkan saja berapa jumlah yang diinginkan. Bukankah dengan begitu kita jadi bisa menghindari pertarungan yang tak perlu? Osen berkata, jadi maksud Anda,
Anda mau memberi saya imbalan agar menyingkir dari arena pertarungan? Pak Presidir dari Dayun menjawab, benar, pertarungan yang hanya akan menambah biaya akan merepotkan. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Kemudian Osen berkata, sepertinya Anda salah paham, para investor kami juga punya uang yang cukup. Saat ini kami menginginkan hiburan, karena mereka semua pencipta mobil, mereka hanya menginginkan perusahaan manufaktur mobil. Pak Presidir dari Dayun itu pun bergumam, memangnya kau mau membeli perusahaan mainan untuk anak-anak yang suka mainan? Alasan konyol seperti ini menunjukkan kau tak berniat untuk negosiasi. Lalu Pak Presidir dari Dayun itu berkata, kalau ada berita tentang kekayaan negara yang bocor gara-gara modal asing, kalian pasti tak bisa menepati di sini. Dia melanjutkan, orang Korea memiliki jiwa patriotisme yang tak main-main. Osen menjawab, jika melihat jumlah penawaran, seluruh orang Korea akan tahu siapa yang lebih memiliki jiwa patriotisme. Kemudian Presidir dari Dayun itu bergumam, lalu tiba-tiba berkata, apa yang kau inginkan? Osen menjawab, tutupi semua yang bisa ditutupi dengan dana publik, lalu kita bersaing hanya dengan dana akuisisi, bukankah dengan begitu kita saling menguntungkan? Dia melanjutkan, karena siapapun yang menang, kerugiannya akan sedikit. Pak Presidir dari Dayun itu berkata, jadi kau dan kami bersatu untuk sama-sama memenuhi syarat keringanan utang, lalu bersaing hanya dengan dana akuisisi perusahaan? Osen menjawab, benar. Pak Presidir itu tampak berpikir sejenak, lalu Osen berkata lagi, saya mengatakannya karena Anda terlebih dulu mengusulkan cara sederhana dan praktis, menetapkan aturan saat bersaing sama seperti olahraga, bukankah itu jadi lebih elegan? Lalu tiba-tiba, Presidir dari Dayun bangkit dari tempat duduknya dan berkata, rupanya kau orang yang menarik, sudah lama aku tak melakukan persaingan yang sesungguhnya. Dengan tatapan tajam, dia melanjutkan, elegan, nama Dayun tidak dibuat dengan elegan. Ketahuilah bahwa nama itu dibuat setelah kami bertarung sambil bergulingan di tanah berlumpur. Setelah itu, dia tiba-tiba keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan keras. Osen yang masih berada di dalam ruangan itu, menyandarkan dirinya ke sofa. Tiba-tiba Dojun pun masuk ke dalam ruangan, dan Osen menoleh padanya, lalu Osen bertanya, oh, ngomong-ngomong, apa benar yang sudah aku lakukan? Apa dia akan menerima syarat ini? Dojun dengan tenang menjawab, dia akan menerimanya, karena Pak Presdirju seorang konglomerat. Beberapa saat kemudian, di grup Dayun, seseorang berkata, tidak ada konglomerat yang menolak usulan bekerja sama untuk menghemat uang. Pak Presidir, Anda harus menerima tawaran ini. Lalu seseorang lagi melanjutkan, keringanan utang Ajin Motor 3,28 triliun rupiah won, utang anak perusahaan Ajin 1,58 triliun rupiah won, lalu sisa utang sebesar 2,52 triliun rupiah won sampai dialihkan menjadi investasi. Keringanannya sebesar 7,38 triliun rupiah won. Ini syarat yang mengejutkan. Demi mendapatkan syarat itu, uang yang dicukupkan Dayun cukup besar. Tapi jika fantasi investment mengganggu masalah keringanan utang, kita harus memulainya lagi dari awal. Seseorang di ruangan itu kemudian berkata lagi, kalau bersatu dan melakukan ini bersama, kita hanya perlu mengeluarkan dana akuisisi. Presidirjo kemudian bertanya, apa orang itu punya banyak uang? Apa dia punya uang sampai bisa mengeluarkan beberapa triliun? Orang yang ada di depannya menjawab, sama seperti fantasi yang tak tahu kekuatan modal kita juga kesulitan mengetahui modal mereka. Bukankah semua aset mereka di Amerika? Tapi, Presidirjo bertanya, tapi apa? Orang itu melanjutkan, menurut pemeriksaan perusahaan Amerika, diperkirakan amunisi mereka cukup. Di Hollywood Amerika, mereka dikenal sebagai perusahaan bermodal besar, bisa dikatakan hingga saat ini, tak ada film hit yang tidak melibatkan uang fantasi. Presidirjo yang mendengar itu tampak kesal, lalu orang itu melanjutkan, ada lagi hal yang penting, dari semua film yang diinvestasikan fantasi, tidak ada satupun yang gagal. Seseorang yang lain menimpali, itu benar, firasat orang itu dalam berinvestasi tidak biasa. Biasanya orang tak mau memasuki persaingan jika akan membuatnya kalah. Bukankah Pak Presidir selalu bilang, saat pihak sana mengeluarkan tangan terlebih dulu dan tak terpaksa menanggapinya, itu adalah cara untuk menghindari kerugian? Presidirjo nampak berpikir sejenak, lalu berkata, mengeluarkan tangan terlebih dulu. Pada sore harinya, di kediaman Jin Yong-chul, terlihat kakeknya berkata, Jo Young-il datang. Dojun pun menjawab, ya, kek, dia bilang mau memberi imbalan kalau kami menyingkir dari persaingan akuisisi. Kakeknya tertawa kecil sambil berkata, orang tua itu sampai bersusah payah begitu, rupanya dia sedang tersedak, wajar sih, jalan yang akan dilaluinya cukup merepotkan, lalu muncul orang yang bisa diandalkan. Kakeknya menatap Dojun dengan tajam, lalu bertanya, terus, apa yang kalian katakan? Dojun dengan tenang menjawab, kami mengajaknya bersaing elegan hanya berdasarkan dana akuisisi, sambil mengamankan semua keringanan yang diberitakan pemerintah, dia tak perlu merugi sendiri. Dengan senyum tipis, kakeknya bertanya, lalu dia bilang apa? Dojun menjawab, katanya, ayo kita lakukan persaingan yang sesungguhnya. Mendengar itu, kakeknya tertawa terbahak-bahak dan berkata,
dia pasti marah sekali. Dojun kemudian bertanya, kakek, beri saya petunjuk, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Presdirjo? Kakeknya menjawab santai, kau juga sudah menduganya kan, aku pasti ingin menolak tawaran itu. Lalu kakeknya melanjutkan, lalu apa jawabannya? Dojun menjawab, Pak Presdirjo akan menerimanya. Karena jumlah peringatan untungnya sudah pasti, tentu dia tidak ingin menambah faktor tak pasti yang lain. Kakeknya mengangguk dan berkata, kau bisa langsung menebaknya, itu karena yang paling ditakuti pebisnis adalah faktor tak pasti. Dojun bergumam, oke, dua presiden direktur adalah orang yang sama. Kakeknya tersenyum, tapi, Dojun, kau sudah menggunakan seluruh kartumu, Pak Presdirjo belum menggunakannya, balasan besar-besaran akan dimulai. Dojun merespons, pasti memulai media, ya, kakeknya mengangguk, media sudah tentu. Selain itu, dia pasti akan meyakinkan tim penilai akuisisi dan kreditor. Dia juga akan menekan orang-orang pemerintahan, dewan, dan Blue House yang selama ini grup Dayun rawat. Dojun bertanya ragu, itu artinya kakek tak bisa membantu lagi? Kakeknya menjawab, sekalipun ingin, kakek tak bisa melakukannya. Dojun bingung dan bertanya, apa maksud kakek? Kakeknya menjelaskan, kakek sudah menghentikan penahanan Presiden Direktur Song Yong Chang. Kakeknya melanjutkan, dari itu saja aku akan dicurigai menaruh perhatian pada Ajin Motor. Karena mereka hanya diam, penahanan Presiden Direktur Song akan lebih mengutamakan untuk akuisisi. Kuanggap itu cuma rasa simpati. Dojun menjawab, sepertinya bukan itu saja, kakeknya melanjutkan, para pegawai negeri yang bekerja untuk negara, apa cukup dengan membuat mereka bingung, selama ini orang-orang itu bekerja sebagai kaki tangan, kalau aku menarik tangan kanan sementara Presidirio menarik tangan kiri, mereka akan terbelah. Dojun bergumam dalam hati, tak ada rasa sayang sedikit pun yang terpancar dari ekspresimu ketika berbicara seperti itu, aku yakin ada yang kau rencanakan, tapi aku tidak bisa menerkanya. Kemudian Dojun berkata, saya mengerti, saya akan melakukannya dengan baik bersama Pak CEO Seiyun. Kakeknya terdiam, dan Dojun melanjutkan, kenapa kakek, apa kakek mengira saya akan merengek meminta dibantu lagi? Kakeknya bertanya, kau dekat dengan Seiyun, kan? Dojun menjawab, iya, kakeknya melanjutkan, bagaimana, apa kau pikir dia orang yang bisa dipercaya? Dojun menjawab, sampai saat ini iya, kakek juga menganggapnya sebagai orang yang dapat dipercayakan, meski pekerjaannya mengurus uang, dia bukan orang yang akan berkhianat gara-gara uang. Kakeknya tersenyum dan bertanya, benarkah? Lalu kakeknya melanjutkan, Dojun, ada dua kategori orang yang harus kau biarkan dekat denganmu. Kakeknya melanjutkan, pertama, yang bisa dipercaya dan diserahi pekerjaan seperti Seiyun. Satu lagi, kata Dojun, lalu kakeknya menambahkan, yang bisa dipengaruhi agar berkorban demi dirimu. Dojun pun bergumam, berkorban, apa ada pekerjaan yang membuat seseorang merasa layak dikorbankan demi aku? Kakeknya menjawab dengan tenang, orang-orang macam itu otomatis akan datang mengelilingimu seperti semut mengerumuni gula, kau tak perlu susah-susah mencari mereka. Kemudian kakeknya melanjutkan, ayo, sudah waktunya para tamu datang, sambil berdiri. Kakeknya berkata lagi, ah iya, ganti bajumu, kakek akan menyiapkannya di lantai atas. Beberapa saat kemudian, sebuah ruangan dipenuhi dengan banyak orang yang sedang berpesta. Di tengah-tengah keramaian, terlihat sepasang kekasih yang sedang merayakan pertunangan mereka. Dojun menatap mereka sambil bergumam, wanita yang bertunangan dengan Jin Yongjun kelihatannya sangat baik, seperti, sepengetahuanku, pertemuan kedua mereka adalah pertemuan keluarga. Setelah itu, sekitar 2 kali mereka bertemu, kelompok orang yang sangat sulit kupahami, apa mereka banyak uang, perasaan sayang mudah muncul. Tiba-tiba, seseorang berkata kepada Dojun, oh, seperti yang selama ini ku dengar, kau tampan sekali. Wanita itu menghampirinya dan berkata, padahal katanya Yongjun paling tampan di keluarga kalian. Dojun tersenyum dan berkata, kak, selamat atas pertunanganmu. Yongjun tersenyum, terima kasih, Dojun, kau baru pertama bertemu dengannya kan, ayo, sapa. Dojun melangkah ke arah wanita itu dan berkata, selamat kakak ipar, saya Jin Dojun. Lalu wanita itu berkata, terima kasih, Tuan Dojun. Tiba-tiba, seseorang memanggil Yongjun. Yongjun pun berkata, Soyung, tunggu sebentar. Dojun, kau ngobrollah dengan kakak ipar sebentar lagi aku kembali. Dojun yang kini tersisa dengan Soyung merasa canggung dan bergumam, aduh, jadi canggung, gak ada yang ingin kukatakan selain menyapanya. Soyung pun melihatnya dengan senyum tipis dan berkata, sepertinya Tuan Dojun tipe ideal semua wanita ya. Dojun, merasa sedikit terkejut, bertanya, apa saya? Soyung melanjutkan dengan yakin, iya, badanmu tinggi, tampan, otak hebat, termasuk dalam golongan 0,1% teratas, terlebih lagi kau bungsu dari keluarga konglomerat yang membuat semua orang iri. Dojun tersenyum sambil menjawab, apakah status bungsu membuat orang iri? Soyung mengangguk dan berkata, tentu saja, kau tak perlu mewarisi perusahaan dan tak perlu terjun dalam manajemen, cukup menggunakan uang yang diwariskan dan menikmati hidup.
Dojun berpikir sejenak, lalu menjawab, kalau soal itu, sepertinya benar juga. Dia melanjutkan dengan nada ringan, masalahnya adalah uang, saya tidak tahu apakah masih ada uang tersisa untuk saya. Hehehe, Soyung tersenyum dan berkata, apakah kau perlu menjemaskan hidup? Kau kan cucu yang paling disayang, Pak Presiden Direktur Jin. Dojun hanya terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, dia sudah tahu sampai sejauh itu. Dojun pun bergumam lagi, wajar kalau dia menyelidikiku, dia yang akan jadi menantu pertama keluarga Soyang. Lalu Dojun berkata, cucu yang paling disayang, cucu kakek yang lain kalau sudah dewasa diberi saham, sementara saya cuma diberi mobil sport, padahal saya tidak punya SIM. Kemudian Soyung berkata, begitukah? Lalu dia melanjutkan, mungkin kakekmu seperti itu karena nanti akan memberikan sesuatu yang lebih besar. Ku dengar kau tipe murid teladan, jadi hampir tidak pernah menggunakan uang. Dojun menjawab, bukan tidak menggunakan, saya tidak bisa menggunakannya karena tidak punya. Lalu dia melanjutkan, kalau ada, saya juga akan menggunakannya. Kemudian Dojun bergumam, kalau tahu bagaimana aku membelanjakan uang, kau pasti tidak bisa berdiri tegak begini. Soyung pun berkata, benarkah? Kalau begitu nanti biar saya yang bertanggung jawab atas uang sakumu. Saya juga akan membicarakannya dengan Yongjun. Dojun berkata, sungguh, kalau bisa begitu, saya berterima kasih. Lalu Dojun berkata dengan senyum, nanti saya harus tampil baik di depan kakak ipar dong. Mendengar itu, Soyung pun tersenyum. Lalu Dojun berkata lagi, kakak ipar, saya permisi mau ke toilet, dan Soyung menjawab, baik. Setelah Dojun pergi, Soyung bergumam dalam hati, dia bukan anak biasa, orang yang setiap hari mondar-mandir ke kawasan bisnis Yewido bilang tidak punya uang. Tiba-tiba Yongjun muncul dan bertanya, bagaimana kesanmu terhadapnya? Soyung menjawab, dia sopan. Yongjun bertanya lagi, cuma itu? Soyung menjawab, tidak terlihat seperti tuan muda kaya, apa dia memang seperti itu? Yongjun berkata, ya, itu karena waktu dia kecil keluarganya melepas semuanya. Mereka selalu dalam keadaan putus asa. Yang jelas kau tak perlu mewaspadainya, karena aku berniat menjadikan Dojun sebagai tangan kananku. Soyung tersenyum dan berkata, ah, ya, sambil memeluk tangan Yongjun, ia melanjutkan, aku berjanji pada adikmu untuk memberinya banyak uang saku. Tidak apa-apa, kan? Yongjun tersenyum dan berkata, wajar kalau kakak ipar memberi uang saku pada sepupu yang paling kecil. Setelah Dojun keluar dari pesta, ia bergumam, ah, nggak nyaman. Tiba-tiba Pak Kim sudah berdiri di samping pintu dan berkata, Tuan, Dojun menoleh dan berkata, Pak Kim, hari ini sudah saya suruh untuk istirahat, ada acara keluarga, Anda tak perlu masuk. Namun, Pak Kim menjawab, apa Anda punya waktu, ada yang ingin saya katakan. Dojun berpikir sebentar, lalu berkata, di tempat parkir ada mobil saya, Anda tunggu di sana, saya akan segera menyusul. Setelah itu, Dojun pergi ke kamar mandi sambil bergumam, ada apa ya, ekspresinya tidak biasa. Tak lama setelah keluar dari kamar mandi, Dojun langsung menuju parkiran, ia masuk ke dalam mobil dan bertanya, ada apa? Pak Kim menjawab, mohon Anda tunggu sebentar, Pak Ketua Tim Sin akan menjelaskannya. Dojun bertanya, Ketua Tim Sin? Pak Kim mengangguk dan menjawab, benar, Ketua Tim Strategi, saya pernah memberitahu Anda sebelumnya, ingat? Dojun mengangguk, ah, orang yang memberitahu soal ada yang mengikuti saya, ya. Tak lama kemudian, seseorang membuka pintu mobil dan berkata, apa kabar, Tuan, saya Ketua Tim Sin Seko. Dojun menatapnya sambil bergumam, sepertinya aku pernah melihatnya, siapa ya? Ketua Shinseko melanjutkan, maafkan saya karena sudah merepotkan Anda. Dojun menjawab, tidak apa-apa, ngomong-ngomong, apa kita pernah bertemu? Ketua Shinseko tersenyum dan berkata, sepertinya Anda tidak ingat, kita pernah bertemu sekali di Villa Peyong, saya mengantar Anda ke rumah waktu subuh. Mendengar itu, Dojun teringat kejadian waktu Yongjun menendang pengawal itu, ia bergumam dalam hati, waktu itu aku melempar umpan padanya. Tapi dia tidak merespons, jadi aku menghapusnya dari ingatanku. Pasin melanjutkan, saya akan bicara singkat karena waktu kita terbatas, entah Anda sudah tahu atau belum, saya anggota tim yang bertanggung jawab penuh atas generasi ketiga Soyang. Lalu dia melanjutkan, selagi bekerja, saya mengetahui sejak sekitar sebulan lalu ada orang yang mulai membuntuti generasi ketiga Soyang. Dojun terkejut, semuanya, Pasin mengangguk, benar, mereka tidak mencari tahu seluruh kegiatan kalian, hanya alur kerja. Dojun bertanya dengan serius, apakah Kak Yongjun termasuk di dalamnya? Pasin menjawab, ya, semuanya dibuntuti tanpa terkecuali. Dojun pun bergumam, apakah Paman Yonggi juga memeriksa anaknya? Itu wajar, kalau bukan Paman Yonggi, lalu siapa? Tiba-tiba, Pasin berkata lagi, dengan kemampuan tim kami, mustahil mengetahui siapa yang membuntuti kalian, kami juga bukan para ahli yang bisa melacak siapa orangnya. Dojun bergumam dalam hati, mereka hanya bertugas sebagai ajudan, jadi sulit untuk melacak seseorang. Lalu Dojun bertanya, terus, kenapa Anda memberitahu saya soal ini, kalau mengikuti prosedur? Pasin memotong, saya tahu prosedurnya.
saya sudah melapor kepada General Manager Divisi Strategi, dan laporan itu pasti sudah disampaikan kepada Kepala Sekretaris Lee Hak Jae. Selain itu, tim informasi dan keamanan Soyang juga sudah bergerak. Dojun memperhatikan dengan serius, rupanya Anda tahu betul alurnya, apa alasan Anda memberitahu saya? Pak Sin menjawab sambil tersenyum pahit, saya malu mengatakannya, tapi, saya ingin memegang sebuah tali. Dojun mengerutkan dahi, tali, maksud Anda, saya tali itu? Pak Sin mengangguk, benar, tim strategi kami tidak punya masa depan, juga tidak ada tempat untuk bergantung, jarang ada anggota yang bertahan lebih dari setahun. Bahkan untuk orang seperti saya, yang sudah bertahan beberapa tahun, rasanya tetap tak ada harapan. Dojun bertanya dengan nada skeptis, tapi kenapa saya? Pak Sin berkata pelan, karena Anda yang mengulurkan tangan kepada saya. Dojun menatapnya tajam, jadi, Anda memegang tangan siapa saja selain saya, tak ada orang lain yang mengulurkan tangan pada Anda. Pak Sin menunduk sedikit, tidak ada, Anda satu-satunya tali yang saya punya. Dojun bergumam dalam hati, bagaimana kalau aku coba cari tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalam pikirannya? Tiba-tiba, Pak Sin berkata, benar, Anda satu-satunya tali, tapi saya ingin memegangnya karena Anda bisa dipercaya. Lalu dengan nada tegas, dia menambahkan, jika tali itu tak bisa dipercaya, saya pasti akan mengabaikannya. Di antara cucu Presdirjin, tidak ada lagi yang bersungguh-sungguh, konsisten mempersiapkan diri, dan tidak main-main selain Anda. Dojun tampak berpikir dan bergumam lagi, aku bisa memastikan semua gerak-gerik para sepupuku, tak ada alasan untuk menolaknya. Kemudian Dojun berkata dengan nada serius, Pak Sin dan Pak Kim, dengarkan baik-baik kata-kata saya. Keduanya menegakkan badan, mendengarkan dengan saksama. Dojun melanjutkan, bukan kalian berdua yang menyambut tangan yang saya ulurkan terlebih dahulu, melainkan tim strategi yang memohon pada saya untuk melindungi kalian, dan saya menyetujuinya. Paham? Dojun kembali bergumam, meski hasil akhirnya sama, urutannya berbeda, aku harus tahu dengan jelas perbedaan peran mereka berdua. Pak Sin mengangguk dan berkata, ya, tentu saja, tapi Dojun memotongnya, jangan asal jawab. Dia menegaskan lagi, bukan kalian yang menyambut tangan yang saya ulurkan, perbedaannya sangat besar. Pak Sin, dengan nada penuh keyakinan, berkata, saya memahaminya dengan baik, bukankah itu berarti Anda bisa menggulung atap yang menutupi kami kapan saja? Dojun bergumam, apa dia seperti ini karena sudah lama hidup dengan rasa khawatir terhadap reaksi orang lain? Dia memahaminya dengan benar. Pak Sin melanjutkan, saya akan mematuhi Anda, sebesar harapan dan batas yang Anda tentukan. Jika sedikit saja saya tidak memenuhi kriteria, Anda boleh memutus tali itu, saya tidak akan menyalahkan Anda. Dojun menatap keduanya dengan tajam, lalu mereka berkata, kami akan mematuhi Tuan. Dojun berkata dengan nada tegas, saya tidak bicara tentang loyalitas tanpa transaksi, tim strategi memberikan apa yang saya butuhkan, sebagai gantinya, saya akan membayar itu. Dia melanjutkan dengan tenang, bayarannya bisa berupa masa depan yang cerah atau uang. Pak Sin menatapnya dan bertanya, apa alasannya, karena kami bukan bagian dari Soyang? Dojun menggeleng pelan, bukan, saya masih belum punya harapan atau kepercayaan yang besar pada kalian berdua, makanya ini hanya transaksi. Dia menambahkan dengan tegas, kalau kalian menginginkan hal lain dari saya, perlihatkan sesuatu yang membuat saya berubah, dengan begitu, baru bisa. Dalam hati, Dojun bergumam, sampai saat ini, aku belum pernah mendapatkan loyalitas satu orang pun, tapi aku juga tahu betul bahwa tak ada yang lebih berbahaya dari loyalitas seseorang yang bodoh dan terbelakang. Tiba-tiba, Dojun memanggil, Pak Kim. Pak Kim menjawab cepat, ya. Dojun berkata, mulai besok, saya akan naik taksi, Anda ikuti orang-orang yang membutuhkan saya, jangan berpikir terlalu tergesa-gesa, pelan-pelan saja, memakan waktu lama juga tak apa-apa. Pak Kim mengangguk dan menjawab, baik. Dojun lalu mengalihkan pandangannya, Pak Ketua Tim Sin. Ketua Sin menjawab, ya. Dojun berkata, nanti dokumen laporan tim strategi kirimkan pada saya terlebih dulu, Anda tak boleh melaporkan pada atasan tentang rencana saya. Ketua Sin menjawab, saya camkan itu baik-baik, lalu dia menambahkan, jangan cemas masalah uang, tak perlu berhemat untuk membiayai pergerakan kalian, kata Dojun dengan nada memastikan. Dia menambahkan, kalau butuh uang untuk keperluan pribadi, juga tak perlu sungkan untuk bicara pada saya akan membuat kalian tak kesulitan masalah uang. Dojun kembali bergumam dalam hati, hari ini banyak sekali yang aku dapat, aku menemukan wanita yang harus kewaspadai, dan walaupun kurang memuaskan, aku juga dapat perpanjangan mata dan tangan. Keesokan harinya, di perusahaan Yewido, Dojun dan Oh Se-yun sedang memperhatikan berita yang ditayangkan di TV. Berita tersebut menyebutkan, keraguan lain muncul mengenai Fantasi Investment yang mengajukan letter of intent terkait akuisisi grup Ajin. Terungkap bahwa modal Fantasi investasi berasal dari Jepang, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan Ajin Motor dijadikan sebagai pijakan untuk mengembangkan bisnis otomotif di Korea. Oh Se-yun terlihat kesal dan langsung berkomentar, kita harus melakukan konferensi pers untuk membantahnya, ini sangat merugikan kita. Kalau sudah bicara soal anti-Jepang, kita tidak bisa melepaskan diri.
Dojun, yang tampak tenang, bertanya, apa berita itu ada buktinya? Sepertinya mereka bukan hanya mengarangnya. Oh Se-yun menjawab, Power Banks adalah perusahaan yang berkembang dan mendapatkan perhatian di Jepang, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui kalau kita memiliki manifestasi di sana. Dojun menimpali dengan nada tegas, takkan ada artinya kalau kita meminta mereka untuk meralat beritanya, kan? Oh Se-yun mengangguk dan menjelaskan, hasilnya pasti baru keluar tahun depan, artinya, setelah masalah akuisisi Ajin Motor selesai. Tiba-tiba, Dojun berkata, jika berita ini terus berlanjut, Anda harus muncul bersama Pak Presdir Song, di belakang, tampilkan juga orang-orang dari Perserikatan Buruh Grup Ajin. Mendengar itu, Oh Se-yun terlihat kaget dan bertanya, itu kartu terakhir, kan? Dojun mengangguk dan berkata, sepertinya kita tidak bisa menunggu untuk mengeluarkan kartu itu, lakukan saja. Dojun pun bergumam, ternyata konglomerat sungguh menakutkan. Tak kusangka berita yang merupakan siaran publik dimanfaatkan perusahaan konglomerat untuk mencekik publik dengan sesuatu yang belum dipastikan kebenarannya. Apakah karena Dayun sudah terampil dalam permainan cara kotor begini? Beberapa hari berikutnya, para wartawan terlihat sibuk memotret, sementara Oh Se-yun duduk di meja konferensi pers dan berkata, rumor tentang modal Jepang sama sekali tidak benar. Meski benar bahwa Fantasy Investment berinvestasi di Jepang, itu hanya investasi jangka pendek, dan kami sudah menariknya setelah mendapatkan keuntungan. Dia melanjutkan, justru kami yang mendapatkan yen Jepang. Tiba-tiba seorang wartawan bertanya, tapi yen yang didapatkan itu bukankah akan menjadi aset di Amerika? Oh Se-yun menjawab dengan tegas, sekarang kami akan menggelontorkan yen itu untuk menyelamatkan Ajin Motor. Wartawan lain menimpali, sulit diterima akal bahwa perusahaan investasi yang bertujuan mencari keuntungan mau mengakuisisi perusahaan otomotif. Untuk memperoleh keuntungan, pasti akan memakan waktu cukup lama, apalagi jika ingin menarik investasi. Seorang wartawan lainnya menambahkan, investasi tidak harus berjangka pendek. Wartawan berikutnya melanjutkan, perusahaan yang bangkrut karena manajemen buruk memiliki risiko besar, jadi ada kemungkinan Anda tak bisa menarik sepeser pun uang yang sudah diinvestasikan. Apakah Anda mengambil risiko ini karena merupakan perwakilan dari industri otomotif Jepang? Oh Se-yun, yang mulai kesal, berkata, sebenarnya siapa yang lebih dulu mengungkit-ungkit soal industri otomotif di Jepang? Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Oh Se-yun melanjutkan dengan kesal, apa itu berarti Anda tidak ada kaitannya sama sekali? Apakah Anda bisa memastikannya? Di sudut ruangan, Dojun bergumam, Om tidak terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Masa malah terbawa emosi selagi menghadapi jurnalis. Tiba-tiba, seseorang yang ada di samping Oh Se-yun berkata, saya benar-benar memahami pergerakan dunia industri otomotif Jepang. Karena Ajin Motor melakukan kerjasama di bidang teknologi dengan perusahaan Jepang, saya pastikan masalah akuisisi kali ini tidak ada kaitannya dengan Jepang. Lalu, seorang wartawan bertanya, kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Pak Presdir Song, melihat Anda ikut dalam konferensi pers ini, apakah ini bentuk dukungan terhadap Fantasy Investment dalam akuisisi grup Ajin? Presdir Song menjawab tegas, benar, bukan hanya saya, seluruh staf eksekutif dan karyawan grup Ajin juga mendukungnya. Presdir Song melanjutkan, dalam hal pengakuisisian oleh Fantasy, melalui kesempatan ini, Perserikatan Buruh Grup Ajin berjanji tidak akan menuntut kenaikan upah ataupun membuat keributan sampai perusahaan meraih keuntungan. Ini adalah keputusan semua anggota serikat buruh. Presdir Song melanjutkan, CEO Fantasy Investment, Oh Se-yun, telah berjanji dua hal kepada kami, pembagian hak milik dan manajemen yang jelas. CEO Oh Se-yun juga berjanji akan melakukan yang terbaik demi normalisasi Ajin Motor tanpa ada seorang pun yang dipecat. CEO Oh Se-yun juga menegaskan akan mengeluarkan investasi dalam jumlah besar jika diperlukan. Lalu dia melanjutkan, pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan dua hal lagi. Perusahaan bukanlah organisasi yang hanya mengejar keuntungan, tetapi suatu wadah yang menopang kehidupan masyarakat. Grup Dayun akan merumahkan lebih dari setengah masyarakat yang bekerja di Ajin dengan alasan restrukturalisasi. Dojun bergumam, ini adalah pesan yang sangat penting. Pak Presdir Hong kemudian menyambung, terlebih lagi, jika Dayun mengakuisisi Ajin Motor, mereka akan mendominasi hampir 70% pasar otomotif dalam negeri. Jika perusahaan yang memonopoli hanya mengejar keuntungan, pilihan masyarakat akan berkurang. Dojun yang masih berada di sudut ruangan bergumam dengan serius, pesan dari Presdir Song sudah cukup tersampaikan, yang jadi masalahnya adalah waktunya, seharusnya konferensi pers kami dilakukan sesuai rencana, sehari sebelum evaluasi akuisisi, agar grup Dayun tidak punya waktu untuk menyerang balik, tapi karena kami sudah terlebih dahulu mengeluarkan kartu kunci kami, kini Dayun bisa mempelajarinya satu persatu dan mulai membalasnya. Pada sore harinya, di kantor Yewido, Dojun dan Oh Se-yun duduk di depan televisi, menonton berita yang menyebutkan tentang persaingan di pasar automobil global. Hanya top 10 global yang bertahan di pasar automobil dunia, dan persaingan itu sudah dimulai, ekspor Dayun Motor telah melampaui permintaan domestik. Jika Dayun Motor dan Ajin Motor bersatu,
itu akan menghasilkan terobosan baru dalam hal daya saing, baik dari segi desain bersama, penyediaan suku cadang, jaringan distribusi, penjualan, dan lainnya. Konsumen akan dapat membeli mobil dengan harga lebih murah. Tentunya, restrukturisasi dalam jumlah kecil tidak bisa dihindari, namun setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Dayun Motor memiliki daya saing internasional, dan jika berhasil masuk ke dalam top 10 global, hal itu akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Saat berita selesai, Do-jun menoleh pada Oh Se-yun. Bagaimana kondisi bursa? Tanya Do-jun. Oh Se-yun menjawab, indeks pasar saham Dayun Motor tidak mengalami perubahan. Do-jun bertanya lagi, apa dampak kecilnya? Oh Se-yun menjelaskan, itu terjadi karena dua pengaruh kuat berbenturan. Jumlah orang yang menganggap akuisisi Dayun Motor tidak menguntungkan hampir sama dengan jumlah orang yang menganggap ini adalah kesempatan yang baik. Do-jun merenung sejenak dan bergumam, apakah pada akhirnya kedua pengaruh ini akan menerima kenyataan bahwa Ajin Motor berpindah ke tangan Dayun? Tiba-tiba, Oh Se-yun memegangi kepalanya, tampak frustrasi, dan berkata, konglomerat sungguh menakutkan. Begitu juga dengan pemasang iklan, bagaimana bisa mereka menggerakkan kantor surat kabar sesuka hati mereka? Do-jun yang mendengar itu langsung memberi tanggapan, bukan konglomerat yang menakutkan, tapi orang-orang media yang hanya peduli pada uang. Do-jun menatap Oh Se-yun dan dengan nada santai berkata, bukankah mereka menulis tanpa menyelidiki terlebih dahulu dan hanya menerima uang? Mendengar itu, Oh Se-yun terkekeh sedikit. Anak muda kok bicara seperti itu, kok jadi terlihat seperti orang tua? Do-jun tersenyum kecil, menjawab, itu bukan kata-kata saya, tapi kata kakek saya, kalau ada sesuatu yang merugikan, bukan dulu media massa. Oh Se-yun mendengus, cih, Dayun juga pasti begitu. Do-jun merenung sejenak dan bergumam, kalau tahu begini, lebih baik beberapa tahun lalu aku tidak menghalangi kakek mengakuisisi Ajin Motor. Kepalaku sakit. Tiba-tiba, Do-jun berkata, Om, hari ini kita lupakan semuanya, ayo minum-minum saja. Oh Se-yun terkejut, apa, minum? Do-jun menimpali, kenapa? Sekarang saya sudah dewasa, apa tidak boleh minum? Oh Se-yun menatapnya, masih bingung. Ah, bukan begitu, apa kau bisa minum? Apa kau pernah minum? Do-jun bergumam, aku sudah sering minum sampai badanku rusak karena aku yang harus menyelesaikan masalah yang tiap hari terjadi. Kalau uang untuk membeli minum dikumpulkan, mungkin cukup untuk membeli beberapa apartemen. Ia berdiri dari tempat duduknya dengan semangat, hari ini saya akan mengetes seberapa kuat saya minum. Lalu dia mengeluarkan kartu bank dari saku dan berkata, kita minum dengan ini, sambil mengacungkan kartu itu, kartunya tanpa limit, jadi ayo kita pergi ke tempat paling mahal yang Om ketahui. Oh Se-yun terkejut melihat kartu itu, kartu tanpa limit. Apa ini? Ini kartu kredit perusahaan Hansung Ilbo, kan? Kok bisa? Kok kau bisa punya ini? Do-jun menjawab santai, calon kakak ipar saya, putri dari pemilik Hansung Ilbo, dia memberikannya pada saya sebagai uang saku. Oh Se-yun makin bingung. Apa? Do-jun tersenyum lebar dan dengan nada percaya diri menjawab, ini masalah yang menyangkut harga diri konglomerat generasi ketiga, saya akan tunjukkan kepada calon kakak ipar saya seberapa banyak uang yang bisa saya habiskan sesuka hati. Oh Se-yun terkejut mendengar jawaban Do-jun, lalu tersenyum lebar, dengan nada misterius dia berkata, saya akan mengantar Anda ke tempat yang paling cocok, Tuan. Do-jun tersenyum sinis.